Bab 191, Kunjungan Raiga. Apakah kamu benar-benar tidak berniat terlibat dalam masalah ini? Slug, Cooler, dan King Colt adalah pakar kuat yang terkenal di wilayah utara. Mereka telah mengumpulkan begitu banyak orang dan mencari-cari di wilayah timur. Saya merasa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Setelah Jaco pergi, Siling mengernyitkan alisnya dan berkata pada Siaya. Sesuatu yang buruk terjadi adalah sebuah kepastian. Namun, kali ini, musuh terlalu kuat, jadi tidak baik untuk terlibat. Siaya menjawab dengan nada serius sambil melihat pesawat luar angkasa Jaco semakin menjauh ke cakrawala. Pada tahap ini, Siaya masih tidak ingin orang Saiyan terlibat dalam perselisihan Slug dan lainnya sejak dini, karena fisik Saiyan yang lemah saat ini tidak tahan terhadap dampak badai besar seperti itu. Yang lemah perlu menyadari posisi mereka sendiri. Jika mereka dengan gegabah terlibat dalam pertarungan para ahli yang kuat, hasil yang paling mungkin adalah akhir hidup mereka. Para Saiyan masih harus mengumpulkan kekuatan, dan setidaknya, menunggu hingga munculnya Super Saiyan, baru mereka dapat dengan percaya diri menantang ras Slug dan Frost Demon. Setelah mengirim Jaco pergi, Siaya bebas, jadi dia melakukan tur keliling setiap tempat di planet Hongshan. Saat hutan lebat dan perbukitan melintas dengan cepat melewati matanya, wajah Siaya tampak puas. Lingkungan alam di planet Hongshan selalu dilindungi sejak awal, dengan demikian, ekologi aslinya tetap subur seperti sebelumnya. Hidup di planet seperti itu membuat orang merasa sangat senang. Hari-hari damai berlalu, dan orang Saiya terus menjalani hari-hari yang intens dan memuaskan seperti biasa. Perselisihan yang terjadi di wilayah timur sama sekali tidak mempengaruhi planet Hongshan, atau bisa dikatakan bahwa di wilayah Saiyan, tidak ada pasukan yang berani bertindak sesuai keinginan mereka. Setelah Siaya dan Siling memperjelas hubungan mereka, interaksi mereka menjadi semakin sering. Terutama Siling. Setelah dia merasakan nikmatnya S*X, dia seolah-olah menjadi kecanduan. Hampir setiap malam, dia tanpa malu-malu naik ke tempat tidur dan bertengkar dengan Siaya hingga larut malam. Dengan konstitusi yang dimiliki orang Saiya, setelah rasa malu awal hilang, intensitas aktivitas selanjutnya dapat dibayangkan dengan baik. Sampai-sampai membuat Miers, yang kamarnya bersebelahan, tidak bisa tidur setiap malam, jadi keesokan harinya, matanya akan merah cerah dan semangatnya lesu, seperti pohon tanpa kelembapan. Setiap kali dia memandang Siaya dan Siling, matanya mengandung kebencian yang hampir kelam. Kamu seperti ini setiap hari, bagaimana aku masih bisa tidur? Miers hampir menjadi gila. Hari demi hari berlalu seperti ini. Hingga suatu hari, tamu tak terduga lainnya mengunjungi planet Hongshan. Raiga, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan datang ke planet Hongshan. Aku tidak tahu untuk apa kamu berada di sini. Siaya tersenyum melihat alien berkulit kuning di depannya. Kali ini, yang mengejutkan adalah Tuan Raiga, penjaga planet perdagangan Bakuf, yang datang ke planet Hongshan. Tunggu, jika Anda datang untuk membujuk saya atas nama organisasi patroli galaksi, maka itu tidak perlu. Siaya berhubungan baik dengan Raiga, jadi dia berbicara dengan sopan. Namun, ini menyangkut masa depan dan nasib orang saya, jadi hal itu harus ditolak. Raiga tertawa terbahak-bahak dan berkata, sejujurnya, Tuan Siaya, saya juga telah menerima pesan dari organisasi patroli galaksi, tetapi saya belum datang ke sini karena organisasi patroli galaksi mempercayakan saya. Lalu mengapa? Siaya menjadi tertarik. Ekspresi Raiga berubah serius saat dia berkata, Tuan Siaya, kamu seharusnya sudah mendengar rumor tentang aku, kan? Saya berasal dari planet tingkat rendah yang tidak beradab. Raiga berbicara tentang pengalamannya. Siaya mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski sudah lama mendengar tentang masa lalu Raiga, Siaya merasakannya jauh lebih indah, mendengarnya langsung dari mulut Raiga. Raiga awalnya adalah penduduk asli dari planet tingkat rendah. Ketika dia masih muda, dia secara tidak sengaja memakan buah aneh yang menyebabkan kekuatannya tiba-tiba meningkat, menciptakan keributan di bintang-bintang di dekatnya. Ketika mereka mendengar tentang legenda Raiga, sekelompok besar alien bergegas ke kampung halaman Raiga untuk menyelidikinya. Tentu saja, mereka tidak menemukan apapun ketika datang untuk menyelidiki karena kampung halaman Raiga telah lama berubah menjadi planet tandus. Faktanya, mereka semua mengira saya beruntung bisa memetik buah itu. Raiga memberikan senyuman yang rumit. Apakah ada rahasia lain? Siaya bertanya. Raiga berkata, kurang lebih sama, tapi saat itu saya tidak hanya menemukan satu buah saja, tapi banyak sekali. Selain itu, saya tidak tahu bagaimana pohon iblis yang sangat besar tiba-tiba muncul di dunia asal saya, dan karena pohon iblis itu, tidak ada sinar matahari yang menyinari dunia asal saya selama bertahun-tahun. Tetapi pada akhirnya aku menghancurkan pohon iblis itu, jadi orang-orang yang datang setelahnya tidak dapat menemukan jejaknya. Sebelumnya, saya makan banyak buah-buahan sambil berpikir bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan. Tapi siapa sangka kalau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi, kampung halamanku mulai terlihat semakin tandus, dan tak lama kemudian, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh lagi. Pada saat itulah aku menyadari betapa jahatnya pohon iblis itu. Jadi, aku menghancurkannya. Pada titik ini, wajah tampan Raiga diliputi emosi yang rumit. Dia membenci pohon iblis yang menghancurkan kampung halamannya, tapi dia juga berterima kasih kepada pohon iblis atas pencapaian hidupnya. Pohon buah perkasa. Saat dia mendengarkan penjelasan Raiga, gambaran pohon kekuatan muncul di benak Siaya, dan ekspresinya menjadi serius.
Pohon iblis yang dideskripsikan Raiga mirip dengan pohon kekuatan yang diketahui Siaya. Hal ini juga akan membuat seluruh planet menjadi tandus, sehingga menyebabkan planet mati. Raiga menatap Siaya dengan heran dan mengangguk. Ya, itu adalah Tree of Might. Setelah itu, saya pergi ke planet Bakuf dan meneliti banyak informasi, hingga akhirnya saya menemukan dokumen yang menceritakan asal-muasal pohon iblis itu. Apakah kunjungan Tuan Raiga ke planet Hongshan karena pohon kekuatan? Ya, saya kembali ke kampung halaman saya beberapa tahun yang lalu dan menemukan bahwa lokasi pohon kekuatan sebelumnya telah dibalik oleh seseorang. Mereka telah mengambil sisa pohon buah perkasa. Apakah kamu masih memiliki buah-buahan itu? Seru Siaya. Raiga menghela nafas, mungkin aku tidak terlalu serakah saat itu. Setelah menghancurkan pohon iblis, aku hanya menyimpan beberapa buah. Sekarang sepertinya, aku mungkin telah melakukan kesalahan. Anda ingin kami membantu Anda menemukan keberadaan Tree of Might. Siaya dengan cepat memahami niat Raiga. Siaya tidak mengerti mengapa pihak lain meminta bantuan Saiyan, mengetahui reputasi mereka. Bukankah dia khawatir Saiyan akan menyerangnya dan memakan semua buah Tree of Might? Raiga menggelengkan kepalanya, aku sudah mengetahui perkiraan posisi pohon iblis itu. Saya diam-diam pergi ke sana untuk mengamati, dan tampaknya ada orang lain yang telah menanam pohon itu lagi di sana, tetapi ada dua ahli yang sangat kuat yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, sulit bagiku untuk mengalahkan mereka. Oleh karena itu, aku butuh bantuanmu. Saya dapat memberi Anda semua buah iblis itu, selama Anda membantu saya menghancurkan pohon iblis tersebut, dan berjanji bahwa pohon tersebut tidak akan ditanam kembali di masa mendatang. Ini adalah keinginan lamaku untuk menghilangkan rasa bersalah terhadap kampung halamanku. Siaya menunduk dan merenung. Dia menginginkan buah dari pohon kekuatan karena buah tersebut terbentuk dari kekuatan kehidupan sebuah planet. Setelah dimakan pasti banyak manfaatnya. Meskipun buah-buahan ini tidak mungkin menyebabkan kekuatan Siaya meningkat pesat, dia pasti akan mendapatkan beberapa manfaat. Tidak seperti obat-obatan atau tanaman lain, pohon buah perkasa pada dasarnya terdiri dari kekuatan hidup. Tapi ada dua penjaga di sebelah pohon kekuatan yang bahkan Raiga, yang kekuatan pertempurannya mendekati 180.000, tidak bisa ditangkap. Kemungkinan besar mereka tidak lemah. Yah, aku bisa berjanji padamu. Siaya mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus. Benar-benar, Raiga bertanya, terkejut. Dia tahu bahwa Siaya, pemimpin Saiyan di planet Hongshan, sangat kuat, dengan lebih dari 700.000 kekuatan pertempuran. Selama dia bersedia membantu, menghancurkan pohon iblis adalah hal yang biasa. Raiga tidak menyangka bahwa kekuatan Siaya telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang itu benar-benar di luar imajinasinya. Kami, orang Saya, bisa membantumu menghancurkan pohon kekuatan, tapi semua buahnya akan diambil oleh orang Saya sesuai permintaanku. Siaya dengan jelas menetapkan persyaratannya untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Oke, aku hanya ingin menghancurkan pohon iblis itu untuk memenuhi hasratku yang telah lama kusayangi. Raiga sedang dalam suasana hati yang baik saat dia tertawa. Pohon iblis muncul kembali di wilayah barat laut wilayah timur, tempat bernama planet Bahert. Planet Bahert, saya akan mengingatnya. Saya akan mengatur personelnya, lalu kita akan segera pergi ke sana. Siaya berkata pada Raiga. Setelah itu, Siaya meminta Charlene mengatur kamar agar Raiga beristirahat, sementara dia berkumpul dengan semua petinggi planet Hongshan. Karena ini adalah masalah penting yang berkaitan dengan masa depan bangsa Saiyan, selain Adri, Brook, dan beberapa orang lain yang keluar untuk menenangkan diri, semua orang muncul, termasuk Bardock, Alice, Lise, dan lainnya. Pohon buah perkasa ini harus diperoleh. Setelah mendengarkan Siaya memberikan pengenalan umum tentang pohon buah perkasa, Bardock berbicara tanpa ragu-ragu. Jika mereka tidak mengambil apa yang telah diberikan surga kepada mereka, mereka harus menerima hukumannya sebagai balasannya. Menurutnya, pohon buah perkasa adalah harta langka, dan tidak ada alasan apapun untuk menyerahkannya. Selain itu, Siaya, pemimpin Saiyan saat ini, memiliki kekuatan di luar jangkauan orang biasa. Jika dia dan orang Saiyan lainnya juga membantu dari samping, kemungkinan mereka mendapatkan buah akan sangat tinggi. Sayang sekali jika mereka tidak mencobanya. Siaya juga mengangguk. Tentu saja, dia telah mempertimbangkan aspek lain. Buah pohon perkasa mungkin tidak banyak membantunya, Siling, dan yang lainnya dalam meningkatkan kekuatan pertempuran mereka, namun, mereka masih bisa memberikan manfaat besar yang akan membantu mereka dalam melatih tubuh mereka. Bagi sebagian besar prajurit biasa, prajurit elit, dan bahkan prajurit super di planet Hongshan, buah-buahan akan sangat meningkatkan kekuatan pertempuran atau membantu melatih tubuh mereka. Terlebih lagi, jika dia tidak mengambilnya sendiri, maka orang lain akan mengambilnya, dan dia tidak bersedia membantu musuh-musuhnya. Bab 192, Buah Pohon Perkasa. Tidak ada waktu yang terbuang, jadi ayo cepat. Saya merasa perselingkuhan yang melibatkan pohon buah perkasa ini akan menjadi cukup besar. Siaya memiliki firasat samar. Karena Raiga bisa menemukan jejak pohon kekuatan, tidak bisakah orang lain juga melakukannya? Seperti Sluk dan yang lainnya, para penguasa wilayah utara telah bergegas ke wilayah timur tanpa alasan, tidak ada yang akan percaya bahwa mereka tidak melakukannya untuk mendapatkan sesuatu. Tujuan mereka, kemungkinan besar, adalah buah Tree of Might. Ini adalah ahli yang sangat kuat. Menyebut nama mereka saja sudah membuat orang takut. Namun,
Karena planet Hongshan terletak di wilayah timur, bangsa saya mempunyai keuntungan karena berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, sehingga mereka dapat bersaing dengan mereka. Setidaknya, saya yakin mereka akan tiba di planet Bahert sebelum yang lain. Selain itu, atas permintaan Kei Timur, organisasi patroli galaksi merekrut sejumlah besar ahli dan menugaskan mereka untuk mencegat para penguasa tersebut, yang akan memberikan cukup waktu bagi saya dan kelompoknya untuk bergegas ke planet Bahert dan mengambil buah-buahan sebelum kedatangan mereka, para ahli. Sangat menyenangkan. Saya akan segera mengaturnya. Berapa banyak orang Saiyan yang kita kirim? Rebecca menghadap saya dan bertanya. Putrinya telah berubah dalam 2 hari terakhir ini, dan sebagai orang yang berpengalaman, dia memahami alasannya, dan meskipun hal itu membuatnya senang, dia juga merasa perlu mengingatkan mereka untuk tidak terlalu terlibat dalam hal semacam itu. Bagaimanapun, kaum muda seharusnya bersikap moderat. Saya berencana untuk membawa serta 1000 anggota Guardian Corps. Bibi Rebecca, kalian semua juga akan datang. Kita harus bergerak cepat, sehingga kita dapat menangani masalah ini secepat mungkin, untuk menghindari masalah yang tidak terduga akibat penundaan tersebut. Saya memutuskan. Semua orang mengangguk. Pusat Observasi Korps Penjaga bekerja dengan kecepatan penuh, dan segera, setiap anggota Korps Penjaga, yang berjaga di planet Hongshan, berkumpul. Melihat anggota Guardian Corps yang mengenakan seragam merah tua dengan pinggiran hitam di bawahnya, hati saya tenang, namun mau tidak mau ia juga merasakan rasa bangga. Anggota Guardian Corps ini telah dipilih dengan cermat dari orang-orang paling berkuasa di planet Hongshan. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi pasukan yang tak terkalahkan. Jumlah prajurit elit di antara mereka berjumlah lebih dari separuh prajurit elit di planet Hongshan. Raiga, inilah orang-orang yang akan bepergian bersama kita, kata saya kepada Raiga, yang terpana oleh kekuatan para pejuang planet Hongshan. Raiga menahan keheranannya dan menghela nafas, saya benar-benar pantas disebut sebagai ras pertarungan. Planet kecil ini memiliki begitu banyak pejuang yang memiliki lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran. Jika sebuah planet tingkat tinggi biasa memiliki 4 atau 5 ahli dengan kekuatan pertempuran lebih dari 10.000, itu akan dianggap cukup mengesankan. Meskipun jumlah orang Saiyan di planet Hongshan tidak terlalu banyak, tidak ada yang menyangka bahwa akan ada begitu banyak ahli di antara mereka. Saat dia mengalihkan pandangannya dari kerumunan anggota Guardian Corps ke Bardock, Rebecca, dan yang lainnya yang berdiri di platform tinggi, wajah Raiga berkedut, ahli, ini semua adalah ahli hebat. Aura yang terpancar dari para Saiyan ini sama kuatnya dengan miliknya, terutama Saiyan Parubaya bernama Bardock. Energi yang keluar dari tubuhnya membuat Raiga yang berdiri di depannya gemetar. Menakutkan, sungguh menakutkan. Kekuatan pertempurannya tidak boleh kurang dari 180.000. Kekuatan tempur kelas atas para Saiyan ternyata sangat mengejutkan. Hal ini membuat Raiga bersukacita karena planet Bakuf menjaga hubungan bisnis yang baik dengan planet Hongshan. Merupakan langkah yang bijaksana untuk mengundang orang Saiyan untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Pohon iblis pasti akan dibasmi, lalu dia bisa menghibur orang-orang di kampung halamannya. Ini adalah harapan yang sudah lama dipendam Raiga. Ketika Raiga melihat sekeliling dan tidak melihat bayangan pesawat luar angkasa, dia terperangah. Apakah mereka berencana terbang dengan kekuatan masing-masing? Tapi kudengar orang Saiyan tidak bisa bertahan hidup di luar angkasa untuk jangka waktu yang lama. Mata Raiga berbinar, dan dia berbicara kepada Siaya, yang berdiri di sampingnya. Planet Bahert terletak di wilayah barat laut wilayah timur, itu sangat jauh dari planet Hongshan. Jika tidak ada pesawat luar angkasa, mungkin akan cukup sulit untuk pergi ke sana. Siaya tersenyum, yakinlah Tuan Raiga, kami punya cara kami sendiri. Setelah itu, Siaya menunjuk ke arah Siling dan Miers dengan matanya dan sebagai isyarat, kedua wanita itu dengan cepat mengumpulkan lebih dari 1.000 orang Saiyan dan membuat mereka saling berpegangan tangan. Kami akan menggunakan transmisi instan untuk mencapai planet Bahert secara langsung, ini menghemat waktu dan tenaga. Siaya tersenyum tipis melihat ekspresi terkejut Raiga. Bersiaplah untuk berangkat. Siling dan Miers juga membuat persiapan untuk meluncurkan transmisi instan planet Yardrat. Mereka perlu merasakan aura pihak lain, terlebih lagi, aura yang dirasakan juga tidak boleh terlalu jauh, jika tidak, mereka tidak akan bisa merasakannya. Oleh karena itu, kali ini, mereka hanya dapat mengandalkan transmisi instan Siaya untuk pergi ke planet Bahert. Dengan semburan kecemerlangan yang berkilauan, kerumunan di alun-alun, yang berjumlah lebih dari 1.000, menghilang ke udara, bergerak bersama ke sisi lain dari langit berbintang yang jauh. Planet Bahert, langit yang menutupi dahan-dahan pohon yang sangat besar memanjang keluar dari atmosfer, dan ketika dahan-dahan itu menyebar seperti payung besar, hal itu menghalangi hangatnya sinar matahari yang menyinari sebuah bintang. Di dahan pohon yang dingin dan gelap, Madix dan Duke merasa bosan karena berjaga-jaga. Mereka menguap dari waktu ke waktu, sambil saling melempar kerikil. Hei, Duke, apakah kamu benar-benar tidak menemukan orang lain di tempat terkutuk ini? Kita sudah lama berada di sini dan, tidak ada seekor lalat pun yang terlihat, kecuali monyet Saiyan di awal. Madix segera bosan dengan permainan lempar batu mereka, dia melayang dan dengan santai mengelilingi batang pohon kekuatan. Dia tidak menemukan apapun, jadi dia kembali lagi ke dahan pohon, dan berbaring telentang. Bukankah bagus kalau kamu tidak menemukan apapun? Raja Kuler menyuruh kita menjaga pohon kekuatan, dan aku tidak ingin ada yang salah.
Kelopak mata Duke sedikit bergetar ketika dia mengucapkan kata-kata itu, meskipun dia juga merasa sangat bosan. Iya, itu membosankan. Madix menggelengkan kepalanya, melepas detektor energi di telinganya dan memainkannya, melemparkannya ke langit berulang kali. Tiba-tiba, detektor energinya mulai berbunyi bip tanpa henti. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Bunyi bip ini disertai dengan banyak angka yang terus berkedip di layar muncul di depan matanya, sebelum detektor energi meledak dengan keras. Apa yang telah terjadi? Bagaimana detektornya bisa tiba-tiba meledak? Madix mengerutkan kening, menyuarakan keheranan yang dia rasakan. Harus diketahui bahwa detektor energi jenis baru ini dapat menghitung energi dalam jumlah puluhan ribu, jadi tidak mungkin tiba-tiba terbakar seperti ini. Apakah itu rusak karena kamu membuangnya? Tanya Duke. Kualitasnya tidak terlalu buruk, kan? Siapa tahu, biarkan aku memeriksanya. Duke tersenyum dan menyalakan detektornya. Untuk menghemat energi, mereka mengganti penggunaan detektor Duke telah dimatikan sebelumnya. Begitu Duke menekan tombol detektornya, ekspresinya berubah menjadi serius karena detektornya terbakar seperti yang terjadi pada Madrix. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka terkejut, ekspresi puas dan santai yang terpampang di wajah mereka sudah lama hilang. Segera, mereka berdiri dan memperhatikan sekeliling mereka dengan penuh kewaspadaan. Ekspresi Duke yang pucat menjadi suram saat dia berkata, dua detektor terbakar secara bersamaan. Satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa ia telah mendeteksi tanda energi yang kuat di planet Baher. Brengsek, Raja Kuler akan segera tiba. Kita harus melindungi buah pohon perkasa sebelum Raja Kuler tiba. Madix mengangguk, kemungkinan kegagalan fungsi detektor sangat rendah. Karena kedua detektor energi terbakar, kekuatan pertempuran lawan setidaknya harus 50.000. Tidakkah kamu menyadarinya, barusan, sebelum detektor energi terbakar, serangkaian angka muncul. Sepertinya banyak orang yang datang. Duke bergumam dengan dingin, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Kehati-hatian tidak pernah salah. Kita harus segera memberitahu Raja Kuler tentang hal ini. Saya harap dia bisa bergegas secepat mungkin. Madrix dan Duke saling melirik sebelum melompat dan bergegas ke tempat mereka mendaratkan pesawat ruang angkasa mereka. Sesampainya di sana, mereka mengirimkan berita perkembangan baru di planet Baher ke markas Kuler dengan kata-kata yang jelas dan sederhana. Setelah itu, mereka menunggu di dekat pohon kehidupan dalam kesiapan tempur. Tanpa detektor energi cadangan, mereka tidak dapat menemukan jejak para penyusup. Di sisi lain planet ini, Siaya tiba bersama banyak orang Saiyan. Ketika dia muncul, dia dikejutkan oleh tubuh pohon keperkasaan, yang menutupi langit dan matahari, seperti penutup besar yang menutupi planet ini. Dan ketika mereka melihat buah merah di antara kumpulan buah hijau, yang menyerupai apel, mata mereka bersinar dengan cahaya merah. Cepat kumpulkan buah merahnya. Jangan repot-repot dengan yang hijau, petik saja buah merah tua itu. Siaya buru-buru berteriak pada semua orang tanpa ragu-ragu. Buah-buah itu sangat berguna, dan mewakili masa depan setiap orang, jadi, semakin banyak mereka mengambilnya, semakin baik. Ya, Tuan Siaya, ayo bergerak. Jangan repot-repot dengan buah-buahan yang setengah hijau dan belum matang. Kamu, cepat buka kapsul Hoi Poi. Sambil berteriak keras, para Saiyan membelai buah merah tua itu dengan mata merah, seperti halnya mereka terhadap kekasih yang sudah lama tidak mereka temui. Bahkan Bardock dan Rebecca telah meninggalkan ketenangan mereka yang biasa dan bergabung dalam hiruk-pikuk pemetikan buah. Raiga, 2000 km jauhnya dari sini, di arah barat daya, ada dua alien dengan kekuatan pertempuran 170.000 dan 130.000. Apakah itu alien yang kamu katakan pernah dilihatnya? Siaya berbalik untuk bertanya pada Raiga setelah dia merasakan aura di planet Baher. Raiga tidak mengerti bagaimana Siaya mengetahui lokasi mereka, tapi dia mengangguk dan berkata, ya, saya memang menemukan dua alien terakhir kali saya mendekat. Seharusnya mereka. Setelah menerima konfirmasi, Siaya merenung sejenak sebelum berteriak ke arah Siling dan Miers, yang keduanya berada di dekatnya bergerak bola-balik di antara cabang-cabang pohon, memetik buah-buahan dari pohon perkasa. Siling, Miers, jangan terburu-buru memetik buahnya. Pohon buah perkasa. Pertama, pergi dan habisi kedua alien itu. Siaya khawatir kedua alien itu akan mencoba menghancurkan pohon keperkasaan jika mereka terdesak ke dalam situasi putus asa, jadi metode paling aman adalah dengan menangkap mereka secara bergemuruh sebelum mereka bisa bereaksi. Bab 193, Takut. Sejujurnya, orang-orang tak dikenal, seperti Madix dan Duke, yang hanya memiliki beberapa ratus ribu kekuatan pertempuran, dapat ditangani oleh siapapun di Siling atau Miers hanya dengan serangan biasa. Namun, mengingat Tree of Might tumbuh di sini, Siaya memutuskan untuk bermain aman dan menugaskan keduanya untuk menyerang bersama. Ketika mereka mendengar instruksi Siaya, Siling dan Miers dengan cerdik memahami niatnya. Faktanya, mereka juga ingin bertarung, jadi tanpa bicara omong kosong, mereka langsung menyerahkan buah Tree of Might di tangan mereka kepada Rebecca. Setelah itu, mereka dengan hati-hati mencoba merasakan lokasi aura alien. Ini adalah hal yang sangat sederhana bagi mereka. Setelah mereka mengetahui lokasi alien, mereka langsung menggunakan transmisi instan untuk berteleportasi. Setelah Siling dan Miers pergi, Siaya tersenyum dan berkata kepada Raiga, haruskah kita pergi ke sana dan melihat-lihat? Oke, Raiga langsung setuju. Jujur saja, dia tak merasa lega saat kedua gadis itu ditugasi menangani sendiri dua alien itu.
Oleh karena itu, dia melangkah maju dan menyentuh bahu Xiaya, dan keduanya dengan cepat menghilang dari tempat mereka berdiri. Pada saat ini, Siling dan Miers muncul 2000 km jauhnya dari tempat turunnya bangsa Saiyan. Ketika mereka tiba-tiba muncul, Madix dan Duke menatap mereka dengan heran, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang kuat. Gadis besar dan gadis kecil yang baru saja muncul melayang di langit, dan kedua gadis itu memancarkan temperamen yang gagah berani dan heroik. Madix dan Duke merasakan tekanan hanya karena berdiri di hadapan gadis-gadis ini. Karena mereka baru saja kehilangan detektor energi dan tidak memahami, Madix dan Duke tidak mengetahui tingkat kekuatan, baik lemah atau kuat, yang dimiliki oleh kedua gadis tersebut. Kebiasaan mereka menggunakan detektor energi menyebabkan kegagalan mereka beradaptasi. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak harus sangat besar. Meskipun Siling dan Miers tidak mengungkapkan kekuatan penuh mereka masih merasakan penindasan yang serupa dengan yang hanya mereka rasakan saat menghadapi Raja Kuler. Ketika seseorang menjadi kuat sampai batas tertentu, tubuhnya secara naluriah dapat merasakan bahayanya. Apakah kedua wanita ini sekuat King Kuler? Duke sedikit terkejut. Dia menemukan pemikiran yang baru saja muncul di hatinya, sungguh tidak masuk akal. Tapi, bagaimana mungkin? Dia menarik napas dalam-dalam dan mendekat ke Madix, berbisik, sepertinya agak mencurigakan. Kedua wanita ini tidak sederhana. Itu sungguh tidak mudah, mereka benar-benar bisa membuat paman ini merasakan rasa takut. Madix memamerkan giginya, dan wajahnya menjadi gelap seperti dasar pot. Ketika Duke mendengarnya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, dan hatinya menegang. Bahkan Madix pun merasakan hal ini, jadi sepertinya intuisinya benar. Tidak bagus, itu berarti mereka bukan tandingan kedua wanita ini. Ketika kedua alien itu mempertimbangkan sikap kedua gadis itu, mereka menyadari bahwa mereka yang datang dengan niat buruk, karena orang dengan niat baik tidak akan pernah datang. Dengan pemikiran ini, Duke mulai mempertimbangkan pemikiran untuk mundur. Ia baru saja hendak menyampaikan pemikirannya kepada Madix, namun ia melihat Madix sudah melangkah maju dan meneriaki kedua wanita di langit. Siapa kamu? Madix berteriak, energinya yang melonjak menyuarakan permusuhannya terhadap kedua wanita itu lebih dari teriakannya. Bodoh. Duke mengutuk dalam hatinya. Dia benar-benar ingin membuka kepala Madix dan memeriksa isinya, apakah itu berisi jerami. Jelas sekali bahwa kedua wanita itu jauh lebih kuat dari mereka, jadi mengapa dia menunjukkan permusuhan? Tiba-tiba, dia merasakan penyesalan yang sangat besar karena dia diasosiasikan dengan seseorang yang sepertinya tidak punya otak sama sekali. Dalam situasi ini, menyelamatkan nyawa mereka adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, buah pohon keperkasaan hanyalah milik duniawi. Tiba-tiba, dia menyadari ekor di belakang Miers, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia berteriak, tidak mungkin, bagaimana bisa ada Saiyan lain di planet Bahert selain tikus kecil sebelumnya itu? Bukankah ras Saiyan hancur total bersama dengan planet Vegeta? Kenapa mereka sekarang muncul satu demi satu? Terlebih lagi, perasaan menindas jiwa yang membuatnya bergidik tidak mungkin berasal dari orang Saiyan karena mereka tidak sekuat ini. Madix, dia tiba-tiba berteriak. Apa? Madix bertanya dengan bingung. Tahan auramu, kita tidak bisa bertarung dengan mereka. Mengapa? Jika kita tidak melawan, mereka akan mengambil buah pohon keperkasaan, lalu tidak peduli kita menghalangi mereka atau tidak, Raja Kuler tidak akan melepaskan kita. Duke terdiam beberapa saat. Ya, King Kuler bukanlah orang yang baik, dia tidak akan peduli jika mereka sudah berusaha semaksimal mungkin atau tidak menghentikan para penyusup. Dia hanya peduli dengan hasilnya. Bahkan jika seseorang tahu bahwa mereka bukan tandingan musuh, Kuler tetap lebih memilih mereka mati dalam pertempuran. Inilah satu-satunya cara mereka dapat membuktikan kesetiaan mereka kepadanya. Namun, jika mereka berani meninggalkan buahnya dan melarikan diri, maka Kuler punya banyak cara untuk memastikan mereka mati. Oleh karena itu, mereka tidak diperbolehkan mundur, meskipun mereka menghadapi musuh yang kuat. Ketika dia menyadari hal ini, Duke terdiam, dan ekspresinya saat melihat Madix berubah. Benar saja, kelakuan Madix, meski gegabah, lebih sesuai dengan keinginan Kuler. Tiba-tiba, hatinya terasa dingin, dibanjiri kesedihan yang tak terlukiskan. Apa yang terjadi pada mereka? Miers memutar matanya. Tidak tahu. Siling mengabaikan perselisihan internal yang dihadapi oleh alien, dan dia menoleh ke Miers sambil tersenyum, kebetulan ada dua orang di sini, jadi kita akan memiliki masing-masing satu. Yang lemah itu milikmu. Baiklah, Miers menurut dan memandang Madix dengan semangat tinggi sambil menyeringai, 130.000 kekuatan pertempuran, dia cukup kuat. Dengan 500.000 kekuatan pertempurannya, Miers secara alami meremehkan Madix dengan kekuatan yang begitu lemah, meskipun seseorang dengan 130.000 kekuatan pertempuran sudah dianggap cukup kuat, di alam semesta, untuk pamer. Sepertinya aku dibenci oleh orang-orang ini. Madix menjadi sangat marah dan segera, tubuhnya meledak dengan energi yang menghancurkan bumi. Kekuatan pertempuran sebesar 130.000 jelas tidak rendah. Namun, Madix tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri saat ini, jadi dia dengan gila-gilaan mendorong energi di dalam tubuhnya untuk bergerak dan mengungkapkan kekuatan penuhnya sekaligus. Saat energi di dalam tubuhnya meletus, udara di sekitarnya tampak membeku. Dengan ledakan besar, ledakan sonik bergema di sekeliling, disertai riak-riak yang terdistorsi di udara. Tanah bergetar dan retakan muncul di sana.
Awan besar tanah tiba-tiba muncul, dan seberkas cahaya bersinar, seperti anak panah yang melesat dengan cepat. Wajah Madix memerah karena marah saat dia berinisiatif melancarkan serangan. Gemuruh. Di saat yang sama, Duke juga mengambil tindakan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur meskipun dia menginginkannya. Meskipun ada tekanan, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Pupilnya yang berwarna kuning muda bersinar dengan cahaya sedingin es, saat dia menyerang siling sebelum melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Mungkin itu adalah naluri seorang pejuang, tapi Duke memahami perbedaan antara dia dan lawannya, jadi dia tidak memilih pertarungan jarak dekat. Sebaliknya, ia menjaga jarak dan membombardir lawannya dengan gelombang energi. Hal ini memberinya kesempatan untuk maju dan menyerang atau mundur dan bertahan sesuka hati. Untuk sesaat, kilatan besar dan ledakan besar terus berlanjut, dan cabang-cabang pohon kekuatan yang berdiameter beberapa puluh meter, bergoyang keras tertiup angin, dan buah jeruk terus berjatuhan. Beberapa ratus meter di atas, Xiaya dan Raiga melayang di langit dan diam-diam menyaksikan pertarungan di bawah. Tidak, ini seharusnya menjadi pembantaian sepihak. Nona Siling dan Nona Miers, mereka, sebenarnya, begitu kuat. Raiga menyaksikan pertarungan itu dengan takjub. Jika kekuatan dua alien di bawah ini dipertimbangkan, maka mereka tidak kalah sedikit pun darinya, kekuatan pertempuran mereka setidaknya beberapa ratus ribu, namun dari arah pertempuran di bawah ini, Raiga dapat melihat bahwa alien tidak memiliki harapan untuk menang. Faktanya, Siling dan Miers sepertinya hanya bermain-main. Ekspresi mereka tenang, dan terlihat jelas bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Hal ini membuat Raiga terdiam. Kekuatan pertempuran Siling adalah 750.000, dan Miers adalah 500.000. Disengaja atau tidak, kata Xiaya kepada Raiga. Ketika Raiga mendengar ini, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan pemimpin planet Hongshan, Xiaya, dia sadari. Namun, dia tidak menyangka, selain Tuan Xiaya, planet Hongshan masih memiliki pejuang yang begitu kuat. Ditambah prajurit Saiyan kuat yang dia lihat sebelumnya, para ahli di planet Hongshan tidak terhitung banyaknya. Kedalaman fondasi mereka terlalu melimpah. Untungnya, pasukan sekuat itu bekerja sama dengan organisasi patroli galaksi. Kalau tidak, jika Saiyan juga bersaing untuk hegemoni, dia takut tidak ada kekuatan di seluruh wilayah timur yang mampu bersaing dengan mereka. Jika itu terjadi, wilayah timur akan semakin kacau. Di bawah, serangan Miers dan Siling berdampak buruk pada lingkungan sekitar, menghancurkan banyak buah di Tree of Might. Melihat ini, Xiaya merasakan sakit di hatinya. Saya mengernyitkan alisnya dan hendak menginstruksikan Siling dan Miers untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, dan berhenti bermain, ketika dia melihat tubuh Siling kembali naik 10 meter. Sepertinya dia menjadi serius. Dia melihat Siling melayang di langit dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan detik berikutnya, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan aura kuat tiba-tiba keluar dari dirinya, tanpa peringatan apapun. Angin kencang dan kencang bersiul, seolah palu raksasa menghantam hati semua orang. Sungguh, perasaan menindas yang luar biasa. Raiga terdiam, dan dahinya memancarkan butiran kekuatan saat dia merasakan kekuatan aura. Dia tidak pernah membayangkan seseorang bisa sekuat ini di alam semesta. Dia telah hidup di alam semesta selama ratusan tahun, namun tiba-tiba dia merasa seperti menjalani tahun-tahun yang sia-sia. Setelah dipikir-pikir, karena ras Saiyan begitu kuat, mengapa mereka tidak dapat menyelamatkan kampung halaman mereka? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa lawan mereka bahkan lebih tangguh daripada mereka. Kesimpulan ini membuat Raiga terdiam. Di masa lalu, dia percaya bahwa dia adalah seorang ahli. Dia melindungi planet Bakuf dan mencegah perampok dan pencuri bertindak tidak terkendali. Tentu saja, dia telah memupuk perasaan puas diri di dalam hatinya. Namun, sekarang sepertinya dia sedang melihat ke langit dari dasar sumur, meremehkan semua orang di dunia. Meskipun kesimpulan Raiga tampak konyol, namun hal itu sangat mendekati kebenaran. Kekuatan ras Frost Demon memang sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan bangsa Saiyan. Namun, 180.000 kekuatan pertempuran Raiga juga tidak bisa dianggap lemah dan, pada kenyataannya, sangat langka seperti burung phoenix di alam semesta. Di sampingnya, Xiaya, tidak terpengaruh sedikit pun oleh aura mengesankan dari bawah, dan tetap sama, dengan senyum tipis menggantung di wajahnya. Raiga menarik napas dalam-dalam dan dalam hati membandingkan perbedaan yang ada di antara mereka, dan hasilnya membuatnya merasa sangat tertekan. Kesenjangan di antara mereka tidak ada bandingannya. Oh, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan berusaha sekuat tenaga? Suara tajam bergema, dan Miers menatap Siling dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Tiba-tiba, dia dengan paksa mengayunkan lengannya dan menggunakan gerakan khasnya. Segera, seolah-olah ada saklar yang dihidupkan, energi yang sama tak terbatas dan melonjak keluar dari Miers. Aura yang mengesankan itu tidak sekuat Siling, namun tetap membawa perubahan pada langit dan bumi. Busur listrik yang mengular jatuh dari langit, dan elektron bebas di udara menghasilkan pelepasan listrik. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Saat mereka menghadapi dua pusaran aura yang tiba-tiba muncul, yang seperti bulan terang yang tergantung di langit, kedua anggota skuadron lapis baja sangat ketakutan, dan butiran keringat menetes dari dahi mereka. Mata mereka penuh ketakutan saat melihat Siling dan Miers. Kita akan mati. Kita akan mati. Suara seperti mimpi buruk bergema di hati mereka.
Berdebar, berdebar, berdebar. Jantung mereka berdetak kencang seolah-olah akan melompat keluar dari dada mereka. Kedua Saiyan ini, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Wajah Madix pucat pasi, wajahnya mengeluarkan butiran keringat sebesar kacang. Duke memiliki ekspresi khawatir di wajahnya saat dia berdoa di dalam hatinya, mengapa Raja Kuler belum datang? Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa waktu berlalu begitu lambat. Karena letusan energi berkekuatan penuh Siling dan Mier, perubahan lingkungan sangat mencengangkan, dan tidak hanya sedikit orang yang hadir di tempat kejadian yang terkena dampaknya. Bab 194, saya ingin tiba dalam waktu setengah jam. Di sisi lain planet Bahert, orang-orang Saiyan yang sedang sibuk memetik buah-buahan pohon kekuatan tiba-tiba berhenti ketika mereka merasakan meningkatnya aura Siling dan Miers. Aura yang mengguncang bumi sangat mengejutkan mereka. Setelah hening cukup lama, diskusi hangat tiba-tiba terjadi di antara kerumunan. Aura ini milik Nyonya Siling dan Nyonya Miers, sangat kuat. Ini sangat menyesakkan sehingga saya tidak bisa bernapas. Luar biasa, jadi orang saya juga bisa menjadi sekuat ini. Petik 2. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Panjang umur. Semua orang dari korps penjaga bersorak. Mereka semua tampak gembira, dan mata mereka berbinar-binar. Mereka semua pernah mengalami kehancuran planet asal mereka, planet Vegeta, jadi mereka memahami bahwa aura Nona Siling dan Nona Miers saat ini tidak lebih lemah daripada aura yang dipancarkan Frieza saat itu. Pengungkapan ini meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mereka berharap akan pembalasan mereka. Siling? Anak ini, dia selalu suka pamer, canda Rebecca, merasa bersyukur. Namun, suaranya tidak mengandung sedikit pun omelan. Prestasi putrinya saat ini benar-benar melampaui imajinasinya, dan tidak ada keajaiban apapun yang belum dia lihat karena hal itu. Kali ini, Siling dan Miers akan menjadi pusat perhatian. Alice menundukkan kepalanya dengan beberapa buah di pelukannya, saat matanya yang cerah berbinar. Siling sudah benar-benar dewasa, Lise berkata dengan suara serak. Wajahnya yang lembut seperti seorang gadis muda, tanpa jejak sedikit pun selama bertahun-tahun. Dia telah melihat Siling tumbuh sedikit demi sedikit, tetapi dia tidak menyangka Siling akan melampaui dirinya begitu cepat. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Tak jauh dari mereka, Bardock juga mendongak, matanya bersinar. Tiba-tiba, dia mendapat penglihatan, dan pemandangan yang terfragmentasi terlintas di benaknya. Titik. Sebuah planet biru berputar mengelilingi bola api besar yang menyala, diikuti oleh planet biru es. Tiba-tiba, permukaan planet biru itu bergetar, dan awan debu besar menutupi langit, seperti tirai hitam, menghalangi sinar matahari. Warna redupnya seolah-olah tinta telah bertebaran di seluruh tanah. Huo. Ia melihat dua sosok bergerak cepat seperti kilatan petir di langit. Mereka bertabrakan satu sama lain beberapa kali, dan kemudian berpisah setelahnya, sebelum memulai pertempuran baru. Satu sosok adalah laki-laki, dan yang lainnya adalah perempuan. Laki-laki adalah alien yang tubuhnya ditutupi kulit putih, dia pendek, dan memiliki pupil ungu seperti setan, perempuan itu memiliki rambut pirang dan mata biru. Rambutnya berkibar liar ke atas ke langit, dan tubuhnya diselimuti api emas. Wajah perempuan itu agak buram, tetapi dari sosoknya yang anggun dan indah, dia tampak berusia tidak lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba, pemandangannya berubah. Adegan baru ini menampilkan pertarungan lain, dan salah satu pesertanya adalah wanita cantik dari sebelumnya, tapi lawannya, kali ini, adalah seorang wanita mungil yang memiliki rambut oranye dan kulit cian. Wanita cantik itu masih diselimuti api emas, dan tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan, namun lawannya, wanita mungil, yang memiliki rambut keriting berwarna oranye yang berkibar di langit, tampak sama kuatnya dengan dirinya. Wanita api emas itu tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apakah ini visi masa depan, tapi siapa orang-orang di dalamnya? Bardock memijat pelipisnya ketika dia sadar kembali. Pemandangan itu hanya muncul sebentar, seperti awan yang lewat, dan menghilang dengan cepat. Satu-satunya sosok yang bisa diingat Bardock, dari penglihatannya, meski samar-samar, adalah perempuan berambut pirang dengan mata biru. Wanita itu adalah Super Saiyan. Bardock mengerutkan alisnya. Dia telah melihat bagaimana rupa Super Saiyan di planet Kanasa, adegan pertarungan antara Kakarot dan Frieza. Meskipun dia tidak tahu mengapa adegan itu berubah setelahnya, dia dapat dengan jelas mengingat seperti apa rupa Super Saiyan. Rambut emas, pupil hijau tua, dan nyala api emas yang menyala-nyala. Kembali ke medan perang di sisi lain planet Bahert, ketika dua lawan wanita mereka memancarkan aura agung, Madix dan Duke menjadi tidak bersemangat dan merasakan panggilan kematian yang akan datang. Siling, Miers, jangan buang waktu lagi dan segera habisi mereka. Teriakan si ayah dengan suara rendah tiba-tiba bergema dari atas langit. Madix dan Duke membeku. Mereka berdua mendongak dan menemukan bahwa secara tak terduga ada dua orang yang mengawasi mereka dari ketinggian beberapa ratus meter di langit. Saat melihat mereka, hati mereka tenggelam ke dalam jurang yang dalam. Oh tidak, ada lebih banyak orang di langit, dan tampaknya kedua wanita ini menerima perintah dari orang itu. Jantung Duke berdebar kencang, menjadi semakin dingin. Dengan penemuan ini, Duke tahu bahwa nasib mereka telah ditentukan. Mengapa King Kuler belum datang?
Dengan hati yang dipenuhi kecemasan, Duke berteriak pada Siaya, teman ini, kami adalah anggota skuadron lapis baja kuler. Tolong beri wajah Raja Kuler, dia akan segera tiba di sini. Skuadron lapis baja, ekspresi Siaya tiba-tiba berubah saat nama kuler disebutkan. Bukankah itu pasukan yang aku musnahkan? Saya tidak menyangka akan dibangun kembali secepat ini. Terlebih lagi, dari kata-kata Duke, sepertinya kuler sedang menuju ke sini. Tampaknya tujuan Slug, Kuler, dan King Colt memang merupakan buah dari Tree of Might. Ketika dia melihat perubahan ekspresi Siaya, Duke merasakan kegembiraan di hatinya. Dia mengira Siaya terpesona dengan reputasi Raja Kuler, jadi dia merasa lebih percaya diri dalam kelangsungan hidupnya. Tapi, siapa sangka ekspresi Siaya langsung berubah menjadi cibiran, hehe, jadi ternyata itu skuadron lapis baja Kuler. Saya menghancurkan skuadron lapis baja yang dipimpin oleh Saisa. Siapa sangka Kuler akan membangunnya kembali secepat ini. Membunuh mereka, Siaya memerintahkan dengan dingin. Oke, segera, Siling dan Mier segera mengakuinya. Mereka telah memahami makna yang lebih dalam dari situasi tersebut. Lawan yang kuat akan segera tiba di planet Bahert, jadi orang Saiyan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Mereka harus memetik buah dari pohon kekuatan secepat mungkin dan pergi. Siu. Mereka menahan sikap main-main mereka sebelumnya dan menggunakan gerakan membunuh mereka. Bila angin yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin menghujani. Segala sesuatu di sekitarnya, termasuk batu dan tanah, terpotong-potong. Hua-hua, kecemerlangan kristal yang menyilaukan bersinar, disertai semburan energi tirani yang melonjak seperti badai, mengubah ruangan menjadi segumpal pasta. Di bawah gelombang energi yang luar biasa, Madix dan Duke tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan segera terpotong-potong, dengan keterkejutan menjadi ekspresi terakhir di wajah mereka. Pada saat ini, tetesan air hujan yang jatuh secara perlahan dan terus-menerus memancarkan cahaya berkilauan dan tembus cahaya beraneka warna. Itu seperti kristal terang, yang secara bertahap tersebar ke Gunung Sumeru. Tidak jauh dari planet Bahert, di langit berbintang alam semesta. Deretan pesawat luar angkasa berbentuk cakram terbang dengan cepat. Setiap pesawat ruang angkasa memiliki simbol berbentuk roda gigi, simbol korps lapis baja Kuler. Berapa lama lagi kita akan mencapai planet Bahert? Kuler bertanya dengan dingin, dengan wajah yang gelap. Update terakhir dari Madix dan Duke telah membuat kegembiraannya menguap sepenuhnya. Sejumlah besar sinyal energi telah muncul di planet Bahert, yang berarti buah pohon keperkasaan telah ditemukan oleh seseorang. Saya pikir saya hanya bisa menikmati harta karun itu. Mungkin diambil oleh orang lain sebelum dia tiba di rumah mereka. Pantas saja kulit Kuler tidak bagus. Yang mulia, masih perlu 1 jam lagi sebelum kita mencapai planet Bahert. Aiolos membungkuk dan menjawab. 1/2 jam. Saya ingin sampai di sana dalam waktu 1/2 jam, bagaimanapun caranya. Kuler berteriak dingin, sikapnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi membuat Aiolos gemetar. Raja Kuler sangat marah. Selain itu, biarkan pesawat luar angkasa korps lainnya menyebar dan mengelilingi planet Bahert. Pastikan orang-orang di dalamnya tidak dapat melarikan diri. Ya, Aiolos menjawab dengan lantang dan segera membuat pengaturan. Setelah menerima perintah mereka, alien di kabin pilot menyeka keringat mereka dan memasukkan perintah ke layar kendali utama. Mengabaikan konsekuensinya, pesawat luar angkasa mulai berakselerasi, meningkatkan kecepatan terbangnya hingga maksimal. Kuler duduk di kursi utama pesawat luar angkasa, dan jari-jarinya mengetuk sandaran tangan, membuat suara, tap-tap-tap. Setiap ketukan membuat hati semua orang di kabin pilot bergetar. Bab 195.1, Pendaratan Siput Bagian 1. Di lokasi lain, pasukan Slug semakin mendekati planet Bahert. Karena planet Slug lebih dekat ke wilayah timur, Slug akan tiba di planet ini lebih awal daripada pasukan Kuler. Raja Siput, kita akan memasuki bintang planet Bahert dalam 15 menit. Alien berkulit cian yang berdiri di samping melaporkan. Oh, ini bagus sekali. Siput duduk di kursi emas sambil mengenakan tutup kepala berwarna ungu. Ketika bawahannya selesai dengan laporannya, Slug bertanya sambil tersenyum, berapa lama waktu yang dibutuhkan Kuler dan pasukannya untuk tiba di planet ini? Setidaknya 1 jam, dan jika mereka melaju dengan kecepatan penuh, mungkin 1/2 jam. Setelah perhitungan yang cermat, bawahannya menjawab dengan jujur. 1/2 jam, Siput tiba-tiba berdiri dan terkekeh, hahaha, itu sudah cukup. Setelah tiba dari jauh, ekspresi apa yang akan Kuler tunjukkan setelah dia mengetahui bahwa buah pohon kekuatan telah dipetik bersih oleh orang lain? Suruh tentara bersiap, jangka waktu di mana kita harus mengambil semua buah, sebelum Kuler tiba, tidaklah banyak. Suara Siput rendah namun penuh semangat, yang membuktikan bahwa suasana hati pakar tua ini sedang baik. Kegembiraannya dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Siput menahan kegembiraannya dan mencibir. Dia telah memutuskan untuk menghindari Frost Demon Rache sebanyak mungkin sampai dia mendapatkan kembali masa mudanya. Adapun masa depan, Slug tersenyum sinis, seorang Super Namekian bukanlah seseorang yang biasa-biasa saja. Ya yang mulia, bawahan asingnya dengan cepat menjalankan tugasnya saat mereka melakukan persiapan terakhir. Namun, baik Slug maupun Kuler tidak akan membayangkan bahwa, tidak jauh dari sana, pasukan kecil sedang mengikuti di belakang mereka. Ia hanya terdiri dari 3 pesawat luar angkasa berbentuk cakram.
Untuk menghindari deteksi armada di depan, pesawat luar angkasa King Colt telah melakukan perjalanan perlahan sepanjang perjalanan, hanya puas dengan mengikuti dari belakang. Hehehe, katakanlah, ketika Kuler mendapatkan buah pohon keperkasaan, dan raja ini tiba-tiba muncul, apakah dia akan terkejut? Pada saat itu, pilihan apa yang akan dia ambil? Raja dingin sedang duduk di singgasana, mengocok cangkir anggur merah tua di tangannya, dan bertanya dengan santai, apakah dia akan dengan patuh mempersembahkan buah dari pohon keperkasaan, atau, apakah dia akan dengan keras kepala menolaknya? Tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada yang berani menjawabnya. King Colt mendengus, dan cahaya dingin muncul di matanya, tampaknya mampu membekukan jiwa sepenuhnya. Cinta kekeluargaan tidak ada di Frost Demon Rache. Ketika kekuatan Kuler terus tumbuh, dan kekuatannya secara bertahap menjadi lebih kuat, dia berani menentang perintah Raja Colt secara terbuka. Dalam hatinya, Raja Dingin takut pada putranya, Kuler. Jika Kuler patuh seperti Frieza, Raja Dingin tidak hanya harus takut, tapi dia juga bisa dengan senang hati terus tumbuh lebih kuat. Namun sayangnya Kuler tidak taat seperti Frieza. Insiden buah pohon keperkasaan adalah pemicu konflik besar-besaran antara pasukan timur dan utara. King Colt sudah siap untuk menjadi musuh, lagi pula, dia tidak bisa lagi membiarkan Kuler tumbuh lebih kuat. Raja Dingin, kita sudah selesai dengan persiapan kita dan bisa menyerang kapan saja. Bawahannya melaporkan dengan suara keras. King Colt mengangguk dan meminum cairan berwarna merah darah di cangkirnya. Kemudian sosoknya yang tinggi berdiri, jubah panjangnya yang berwarna merah tua terseret ke tanah. Semuanya, dengarkan baik-baik, jika ada konflik yang muncul, hancurkan lawanmu sepenuhnya, dan jangan ada yang tersisa. Pasukanku, Colt, yang terkuat seharusnya tidak lebih buruk dari Coolers Armored Corps, kan? Tentu saja, mohon yakinlah, Yang Mulia. Menghancurkan, menghancurkan. Mendengar perintah Raja Kole, korps terkuat yang terdiri dari prajurit elit wilayah utara, yang berkumpul di bawah, bersorak keras, darah mereka mendidih. Saat dia melihat bawahannya yang gagah berani dan siap berperang, Raja Dingin memiliki ekspresi senang di wajahnya sementara sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman kejam yang samar. Bab 195.2, Pendaratan Siput Bagian 2. Planet Bahert. Setelah Siling dan Miers membunuh Madix dan Duke, energi yang menyelimuti udara mulai menghilang secara bertahap. Raiga benar-benar terdiam saat ini. Gelombang ki yang kuat yang memancar dari Siling dan Miers membuatnya merasa terkejut sekaligus terkejut. Para anggota skuadron lapis baja ini, yang bahkan sulit dia hadapi, tidak mampu melawan kedua gadis Saiyan ini sedikit pun dan mati tanpa ketegangan. Benar-benar hancur. Mereka menghasilkan awan dengan satu tangan, dan hujan dengan tangan lainnya, dan mempengaruhi langit dan bumi sambil mengangkat tangan. Pakar, mereka adalah pakar sejati. Raiga sedikit gemetar, itu bukan karena takut, tapi karena darah di hatinya mendidih. Dia melirik ke arah Siaya, yang berdiri di sampingnya, dan berpikir, beberapa tahun yang lalu di planet Bakuf, Siaya memberitahuku bahwa kekuatan pertempurannya lebih dari 700.000. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, dia pasti menjadi lebih kuat. Saiyan benar-benar ras yang tak terduga. Raiga menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, dan berkata, Tuan. Siaya, tolong kumpulkan buah Tree of Might sesegera mungkin, dan hancurkan Tree of Might dari keberadaannya. Sekarang setelah dua musuh alien, yang kemungkinan besar akan mencoba menghalangi orang saya, telah dilenyapkan, yang tersisa hanyalah orang saya mengumpulkan buahnya, dan kemudian keinginannya yang telah lama diidamkan akan terpenuhi. Ya, kita harus cepat. Siaya berkata dengan serius. Dari kemunculan Madix dan Duke dari skuadron lapis baja di planet Bahert, dia yakin bahwa Slug, Kuler, dan King Colt semuanya bergegas ke sini untuk mengambil buah dari Tree of Might. Dengan kata lain, mereka sudah dalam perjalanan ke sini, dan meskipun dia tidak tahu kapan mereka akan tiba, dia yakin mereka tidak punya banyak waktu. Kesimpulan ini meningkatkan rasa urgensi di hati Siaya. Semuanya, tingkatkan kecepatannya. Ambil buah berwarna ungu kemerahan itu. Kita tidak punya banyak waktu. Segera, mungkin ada musuh yang lebih kuat yang datang ke planet Bahert. Siaya berteriak kepada orang Saiyan lainnya ketika dia berteleportasi kembali bersama Siling, Miers, dan Raiga. Benar, mempercepat. Ambil sebanyak yang kamu bisa. Orang-orang Saiyan sangat antusias, dan mereka dengan cepat bergerak maju mundur di pohon kekuatan yang besar. Setelah buah-buahan di dekatnya dipetik, mereka terbang lebih jauh ke depan. Karena pohon kekuatan menutupi wilayah yang luas, menempati hampir separuh planet, orang saya harus bergerak sendiri, dan sosok mereka tidak lagi terlihat. Ketika dia melihat mata orang-orang Saiyan yang sangat bersemangat, Siaya teringat akan kegilaan yang akan ditimbulkan oleh demam emas dalam kehidupan sebelumnya di bumi. Bukankah masyarakatnya penuh dengan mimpi, berharap mendapatkan jackpot? Satu-satunya perbedaan di antara kedua skenario tersebut adalah bahwa buah dari Tree of Might benar-benar ada, tergantung di cabang-cabang pohon yang sangat besar, dan tidak samar-samar seperti emas yang dirindukan para penggali emas. Siaya, tangkap. Siaya tiba-tiba mendengar suara gembira Siling sebelum dia merasakan suara hembusan angin di belakangnya. Dia dengan santai mengulurkan tangannya dan menangkap buah pohon kekuatan yang telah dibuang. Buahnya berwarna merah keunguan, dan tanduknya yang runcing membuatnya terlihat sangat jelek. Oh, aku belum makan buah pohon keperkasaan. Biarkan aku mencicipinya. Siaya tersenyum tipis pada Siling, mengangkat buah itu ke mulutnya, dan menggigitnya.
Rasanya agak asam. Setelah mengunyah dan menelan sepotong buah di tangannya, alis Xiaya sedikit berkerut karena dia tidak menyangka buah pohon perkasa akan terasa begitu lesat. Rasanya seperti apel hijau mentah yang asam. Begitu dia menelan buah tersebut, arus hangat yang penuh vitalitas tiba-tiba menyebar dari kerongkongan ke tubuhnya, meresap kemana-mana. Itu terus-menerus melonjak dan hangat, membuatnya mabuk. Vitalitas buahnya tidak sekuat kacang sensu. Itu menyebar perlahan, seperti air jernih yang mengalir keluar dari mata air kecil, perlahan dan tanpa suara membasahi segalanya. Pohon buah perkasa, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiaya memuji sambil menikmati rasanya. Efek buah Tree of Might tersembunyi. Setelah beberapa arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, arus itu dengan cepat menghilang. Namun, Xiaya tahu bahwa mereka tidak menghilang, malah tersembunyi di setiap sel, dan berubah menjadi vitalitas. Jika air mancur awet muda dikatakan sangat memperpanjang umur, maka buah Tree of Might memelihara vitalitas setiap sel, dan sampai batas tertentu, buah ini juga dapat digunakan sebagai obat suci untuk penyembuhan, namun hanya memberi nutrisi dalam jangka waktu yang lama, dan tidak sebaik dan secepat kacang sensu. Setelah makan beberapa buah lagi, Xiaya merasakinya hanya meningkat sedikit. Buah Tree of Might terbentuk dari esensi seluruh planet, dan memiliki efek signifikan dalam meningkatkan kekuatan batin tubuh sementara peningkatan kekuatan pertempuran hanya bersifat sekunder. Itu seperti membuat sepotong besi besar menjadi alat ajaib. Bagian yang terkelupas adalah pinggiran tepi besi karena bagian terpenting berada di tengah logam. Manfaat terpenting dari buah Tree of Might adalah memelihara vitalitas, sedangkan peningkatan kekuatan pertempuran hanya bersifat sekunder. Xiaya secara kasar dapat menyimpulkan bahwa buah Tree of Might lebih efektif bagi mereka yang memiliki kekuatan pertempuran kurang dari 10.000. Ketika kekuatan pertempuran seseorang melampaui 10.000, jumlah buah yang mereka perlukan untuk meningkatkannya lebih jauh akan jauh lebih tinggi. Jumlah buah yang dibutuhkan bahkan bisa mencapai beberapa ratus ribu. Sama seperti Turles, hanya butuh satu buah untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya dari 1.000 menjadi 3.000, namun ia harus mengonsumsi lebih dari selusin hanya untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya dari 3.000 menjadi 17.000. Tentu saja, itu juga karena Turles adalah prajurit level rendah, dan bakat terpendamnya tidak tinggi, namun penurunan peningkatan kekuatan pertempuran bukan tanpa alasan, seiring dengan peningkatan kekuatan pertempuran, efek buah Tree of Might terhadap peningkatan pertempuran kekuasaan menjadi semakin berkurang. Seorang ahli seperti Xiaya, yang kekuatan pertempurannya telah melebihi 7 juta, akan membutuhkan buah dalam jumlah yang sangat banyak jika dia ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa buah-buahan kehilangan efeknya, esensinya hanya tersembunyi di dalam setiap sel, yang sangat bermanfaat dari sudut pandang jangka panjang. Kuler berusaha menggunakan buah Tree of Might untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya, untuk melawan King Colt, namun, pendekatan seperti itu tidak akan berhasil karena dia jelas-jelas salah tentang keefektifan buah Tree of Might. Namun, jika dia memakan banyak buah Tree of Might dan berlatih dengan susah payah secara bersamaan, bukan tidak mungkin mencapai tujuannya. Waktu berlalu. 10 menit kemudian, orang saya telah memetik banyak buah-buahan, yang bertumpuk seperti gunung. Setelah itu, seseorang memasukkannya ke dalam kapsul Hoi Poi. Pada saat itu, alis Xiaya tiba-tiba berkerut, dia melihat ke atas ke langit, dan matanya yang tajam menembus awan tebal, menjangkau hingga keluar planet. Apa yang salah? Setelah menyadari reaksi Xiaya, Siling bertanya dengan lembut sebelum dia juga langsung mengerutkan kening. Sepertinya ada sesuatu yang mendekati tempat ini, seiring berjalannya waktu, dia dapat dengan jelas merasakan ki yang sangat kuat mendekat. Aura menakutkan itu dalam dan gelap, seperti lubang hitam. Aura yang menakutkan. Pipi Siling yang lembut dan cantik langsung berubah kaku. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut. Xiaya, siapa itu? Bagaimana bisa ada aura yang begitu kuat? Miers bertanya dengan wajah agak pucat sambil bersandar pada Xiaya, seolah mencari kenyamanan. Cepat, kumpulkan semuanya. Lupakan buahnya. Wajah Xiaya berubah, dan dia berteriak keras. Meskipun dia tidak bisa memastikan dengan jelas kekuatan aura yang mendekat karena jaraknya jauh, dia samar-samar merasa bahwa lawan yang akan tiba di planet Bahert ini, sangat tangguh. Aura gelap yang dipancarkan lawan yang mendekat begitu menakutkan, sehingga Xiaya tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang, bahkan jika dia menggunakan mode Pseudo Super Saiyan. Saat auranya semakin dekat, Xiaya bisa membedakannya dengan lebih baik. Ki tidak sekuat Kuler, juga tidak sedingin milik King Colt, jadi mungkin saja itu milik orang lain, yaitu Namekian Slug. Ada rumor yang mengatakan bahwa Slug adalah seorang super Namekian yang terlahir secara alami, dan sekarang tampaknya dia memenuhi reputasinya. Semua orang berjauhan dan tidak akan bisa berkumpul secepat itu. Rebecca terbang dari jauh. Sebelumnya, para Saiyan berpencar untuk memetik buah Tree of Might, jadi butuh beberapa waktu bagi mereka untuk berkumpul bersama. Brengsek, alis Xiaya berkerut karena marah, menyesali kecerobohannya. Saya tidak peduli lagi. Miers, segera pergi bersama Bibi Rebecca, Bardock dan yang lainnya menggunakan transmisi instan. Dan Siling, pergilah dan temukan anggota korps penjaga lainnya dan bawa mereka pergi. Saya akan pergi dan menghentikan musuh untuk sementara waktu. Xiaya memandang Siling dan Miers dengan ekspresi serius. Hanya mereka yang ada di sini, selain dirinya, yang bisa menggunakan transmisi instan, jadi evakuasi hanya bisa dilakukan oleh mereka.
Serahkan pada kami. Myers menepuk dadanya yang sebagian sudah berkembang. Hati-hati, Siling memperingatkan dengan suara lembut. Dia tahu bahwa musuh kali ini berbeda dari musuh yang mereka hadapi sebelumnya. Biasanya, saat dia menghadapi musuh yang lebih kuat, dia ditemani oleh Xiaya. Keberadaan Xiaya seperti sebuah pelabuhan. Dia selalu merawatnya saat dia tumbuh dewasa, tapi kali ini, musuhnya adalah seseorang yang bahkan dianggap merepotkan oleh Xiaya. Kamu juga berhati-hati, kata Xiaya. Tunggu, apa yang terjadi? Apakah masih ada musuh yang datang? Tanya Raiga yang tidak paham dengan situasinya. Xiaya dengan sungguh-sungguh menjawab, seharusnya siput itu yang disebutkan oleh organisasi patroli galaksi. Dia akan segera tiba. Sial, tidak ada waktu untuk bicara. Siput, ekspresi Raiga menjadi serius. Tanpa mempertimbangkan banyak hal, dia dengan berani berkata, saya akan tetap membantu Anda. Xiaya dan orang Saiyan lainnya datang ke sini karena dia, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Tidak Pak Raiga, jika lawannya adalah siput, tidak akan ada gunanya meski Anda tetap di sini. Anda segera pergi bersama Bardock dan yang lainnya. Myers akan memindahkanmu. Dia melirik ke arah Myers, dan gadis kecil itu dengan tegas mengangguk sebagai tanda terima. Dia menarik tangan Rebecca dan berkata, saya tidak bisa merasakan planet Hongshan yang jauh secara langsung. Saya hanya bisa mencari planet kehidupan terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, Myers menahan napas dalam konsentrasi dan mencari planet terdekat. Kemudian dia segera membuka matanya dan menghilang bersama kerumunan orang di sekitarnya. Xiaya, kali ini, apakah kamu yakin? Mata Siling yang cerah dan berkilau menatap tajam ke arah Xiaya. Karena aura gelapnya agak tidak biasa, membuat jiwanya bergetar, dia merasa tidak enak badan. Dia belum pernah merasakan kegelapan sebesar ini. Jangan khawatir, jika itu hanya Slug, aku seharusnya bisa menghadapinya, dan bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku bisa melarikan diri, jangan lupa aku masih bisa berubah menjadi Pseudo Super Saiyan. Xiaya tersenyum sepenuh hati, memperlihatkan gigi putih bersih. Pseudo Super Saiyan memberi beban berat pada tubuh, karena itu bukan bentuk Super Saiyan normal. Itu adalah bentuk yang terletak di antara Saiyan dan Super Saiyan. Jika situasinya tidak menguntungkan, transformasi menjadi Pseudo Super Saiyan dapat melipat gandakan kekuatannya beberapa kali lipat. Kekuatan pertempurannya adalah 7,5 juta dalam keadaan normal, tetapi begitu dia berubah menjadi Pseudo Super Saiyan, kekuatannya akan langsung meningkat menjadi 30 juta. Maka, Ki-nya tidak akan lebih lemah dari Ki Siput. Terlebih lagi, Slug seharusnya sudah tua saat ini, berdasarkan ilmunya dari karya aslinya. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak. Oke, Siling dengan ringan mengangguk dan menatapnya sejenak sebelum dia berbalik dan melayang ke langit. Bab 195.3, Pendaratan Siput Bagian 3. Melihat Siling menghilang di cakrawala, kulit Xiaya tenggelam. Dia yakin dia bisa menghadapi Slug. Mungkin bertarung dengan Slug bisa membantunya membuat terobosan. Namun, yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah aura sedingin es yang berada jauh. Kuler juga hadir di planet Baher. Karena kekuatan mereka, Siling dan Myers tidak bisa merasakan aura Kuler yang letaknya jauh, tapi Xiaya bisa. Jadi dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Pertama, hentikan Slug dan sediakan waktu yang cukup untuk Siling. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaya memfokuskan kesadarannya. Dari aura gelap yang mendekat, dia bisa merasakan bahwa aura itu sangat luas, namun juga sudah membusuk dan tua. Siput telah bertambah tua, namun kekuatan energinya masih melebihi energi Xiaya dalam bentuk Pseudo Super Saiyan. Kuharap Slug tidak mengecewakanku. Xiaya samar-samar bergumam pada dirinya sendiri saat matanya yang gelap bersinar, sementara darahnya mendidih, dan niat bertarung yang menghancurkan bumi tiba-tiba muncul darinya. Saat ini, di luar atmosfer planet Baher. Dilihat dari luar angkasa, sebuah raksasa berbentuk payung seperti jamur tumbuh di permukaan planet Baher. Raja Siput, itu adalah pohon kekuatan. Alien berwarna cian menunjuk ke tanaman besar di planet tidak jauh, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Hahaha, benar. Ini adalah pohon kekuatan. Itu benar-benar mendominasi dan gagah berani. Hanya pohon dewa semacam ini, yang menyerap esensi seluruh planet, yang dapat menghasilkan buah kehidupan. Siput menatapnya ketika otot-otot di wajahnya sedikit bergetar karena kegembiraan. Pesawat luar angkasa itu mendekati planet Baher, dengan cepat melewati atmosfernya yang tipis dan mendarat di tanah. Saat bayangan hitam itu mendarat di tanah, tanah dan bebatuan di bawahnya hancur. Kaca, seperti tahu yang lembut, tanah segera runtuh, dan kemudian semakin banyak pesawat luar angkasa yang mendarat. Setelah palka terbuka, sekelompok besar alien muncul dari dalam. Mereka benar-benar menyapu bersih rintangan di kedua sisi, sebelum akhirnya Slug, yang mengenakan jubah kuning, keluar dari pesawat luar angkasa. Ah, ini planet Baher. Betapa indahnya. Suara Siput tidak sekeras dan sejelas suara pemuda. Sebaliknya, suaranya agak serak dan lemah. Dia melepas helm ungu di kepalanya, memperlihatkan dua tentakel yang unik untuk seorang Namekian. Anak-anak, cepatlah mulai bekerja dan kumpulkan buah dari pohon keperkasaan. Kita harus pergi sebelum Kuler tiba. Slug melambaikan tangannya yang besar dan memerintahkan bawahannya untuk mulai bekerja.
Dia telah banyak menderita di tangan ras Frost Demon, jadi dia sangat takut pada Cooler dan anggota ras Frost Demon lainnya, oleh karena itu, dia tidak berani menghadapi mereka dengan gegabah. Namun, sebelum itu, dia telah memutuskan untuk menyingkirkan dua orang kecil dari skuadron lapis baja Cooler terlebih dahulu. Tapi saat ini, sosok tampan dan tinggi muncul di hadapannya tanpa peringatan apapun, diikuti dengan suara dingin. Siput, si Namekian yang jahat. Sayang sekali tapi Anda bukan orang pertama yang tiba di planet Bahert. Siapa? Wajah Slug tiba-tiba berubah ketika seorang pemuda jangkung berambut hitam yang asing tiba-tiba muncul di hadapannya. Pemuda itu tampak acuh tak acuh dan auranya tertahan, sama seperti orang biasa tanpa kekuatan pertempuran. Tapi, hal itu membuat Slug semakin merasa tidak enak di hatinya. Siput segera kembali ke dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, karena dia merasa itu adalah hal yang terlalu dipikirkan. Tidak banyak ahli di alam semesta yang memiliki kekuatan pertempuran setinggi miliknya, dan orang-orang yang memilikinya adalah orang-orang terkenal dan terkenal. Bagaimana dia bisa dengan mudah menemukan salah satu dari mereka di planet kecil ini? Hehe, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan pertempuranmu. Siput mengangkat detektor kecil di pergelangan tangannya, dan dengan suara, bip bip bip, angka yang berfluktuasi berhenti di 12.000. Hehehe, itu hanya 12.000 kekuatan pertempuran. Siput mengelus dagunya dan tertawa jahat, untuk berpikir bahwa dia terlalu cemas sekarang. Ketika Slug menggunakan detektor energinya untuk menyelidiki lawannya, si ayah juga diam-diam meluncurkan keterampilan rahasia, mata roh. Cahaya warna-warni melintas di pupil matanya, dan dia segera melihat situasi lengkap Slug. Siput, 373 tahun, kekuatan pertempuran 36 juta. 36 juta kekuatan pertempuran. Barisan data ini muncul di hadapannya, menyebabkan mata si ayah berbinar. Kekuatan pertempuran ini jauh lebih tinggi daripada miliknya dalam bentuk sudut Super Saiyan, tapi dia tidak yakin berapa banyak Slug, yang satu kakinya sudah berada di kubur, pada akhirnya bisa menggunakannya. Bab 196, melawan Siput, bagian I. Setelah merasakan kekuatan Slug yang sebenarnya, si ayah fokus dan dengan cepat menekan niat bertarungnya. Sekarang, dia harus menunda selama mungkin agar Siling dapat mengambil semua anggota Guardian Corp dari planet Bahert. Namun, ini jelas hanya angan-angan si ayah. Siput, yang rakus terhadap buah pohon keperkasaan, tidak memiliki keinginan untuk mengeluarkan energi untuk hal-hal sepele seperti itu. Karena Slug sadar bahwa pasukan Cooler ada di belakangnya dan dia tidak punya banyak waktu lagi, selain itu dia sangat ingin mencicipi buah Tree of Might. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya, dan memberinya perintah, kamu, pergi dan habisi anak itu, sementara yang lain harus ikut denganku untuk mengumpulkan buah-buahan dari pohon keperkasaan. Itu adalah alien berkulit cian dan berbentuk buaya. Ia telah mengikuti Slug selama bertahun-tahun dan sangat dipercaya olehnya. Kekuatan pertempurannya mendekati 20.000, lebih dari cukup untuk menghadapi manusia di depannya. Ya yang mulia, alien berwajah cian menjawab dengan suara keras, lalu melangkah maju, berdiri di antara si ayah dan Slug sementara alien lainnya mengikuti Slug dan pergi ke depan untuk mengambil buah Tree of Might. Si ayah tentu saja tidak akan mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, karena dia masih perlu menunda mereka untuk sementara waktu. Meski begitu, dia tidak menyangka Slug menjadi begitu tidak sabar. Si ayah menghela nafas, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan keserakahan Slug terhadap buah-buahan pohon perkasa dan ketakutan yang dimiliki pihak lain terhadap Cooler. Selain itu, kekuatan yang dia ungkapkan saat ini mungkin terlalu rendah, dan tidak dapat menarik perhatian Slug. Seberapa besar kemampuan dan daya rusak yang dimilikinya secara alami akan menyebabkan lawan lebih memperhatikannya. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk menunda Slug. Setelah memikirkannya, si ayah melenturkan ototnya, dan dengan teriakan ringan, aura yang kuat dan tak terbatas terpancar darinya. Aura tersebut menggerakkan udara di sekitarnya sebelum berubah menjadi gelombang ki, bersiul ke segala arah. Gemerisik, topan mulai berputar, tiba-tiba menghasilkan gelombang yang dahsyat dan dahsyat, seperti tembok raksasa yang didorong. Tak jauh dari situ, alien yang menghalangi jalannya menjerit dan terlempar menjauh. Bang, 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 detektor energi Slug dan bawahannya, yang dikenakan di tangan mereka, terbakar karena telah melampaui jangkauan pengukurannya. Detektor energi benar-benar terbakar. Siput berbalik, menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya yang kasar. Karena kekuatan pertempuran Slug yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada apa yang diungkapkan si ayah saat ini, kekuatan ketika si ayah menggunakan kekuatan penuhnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Slug dan oleh karena itu secara alami tidak mungkin untuk mengetahui apakah kekuatan si ayah saat ini kuat atau lemah. Dia hanya merasa itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang penguasa yang telah hidup selama bertahun-tahun, jadi dia hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Meskipun Slug tidak terpengaruh, namun bawahannya berada di ambang kematian. Ketika aura si ayah meletus, seolah-olah tubuh mereka dihancurkan oleh gunung yang sangat besar, dan mereka tidak dapat bernapas di bawah tekanan yang kuat. King Slug, alien berwajah cian yang dikirim terbang di kejauhan kembali tiba di hadapan Slug dan berteriak sambil gemetar. Di bawah tekanan yang sangat besar, wajahnya yang babak belur mengeluarkan butiran keringat.
Tidak ada gunanya. Siput dengan marah mengutuk bawahannya, berbalik dan berkata kepada alien di dekat pesawat luar angkasa, bukankah ada detektor besar di pesawat luar angkasa, gunakan itu untuk memeriksa kekuatan pertempurannya. Ya, setelah menerima perintah tersebut, para alien tersebut langsung bereaksi dan bergegas menuju pesawat luar angkasa sambil berguling dan merangkak. Mereka kemudian menyalakan detektor energi raksasa yang dipasang di pesawat luar angkasa. Detektor yang dipasang di pesawat luar angkasa memiliki keluaran yang sangat besar yang dapat digunakan untuk mendeteksi fluktuasi energi dalam jangkauan besar dan intensitas tinggi. Sebelumnya tidak ada kebutuhan untuk menggunakannya, menyebabkan banyak orang merasa bahwa itu tidak berguna, tetapi mereka tidak menyangka akan digunakan di planet Bahert. Siaya diam-diam memperhatikan, sambil diam-diam memeriksa aura di planet ini. Siling bergerak cepat, dan hampir setiap 10 detik atau kurang, ada lebih dari selusin aura Saiyan menghilang dari planet Bahert, yang berarti dibutuhkan waktu hampir 10 menit untuk mengevakuasi semua orang. Tidak perlu terburu-buru, kamu bisa meluangkan waktumu. Siaya berkata dalam hati. Pada saat yang sama, melihat Sluk tidak mengambil tindakan secara langsung, dia menyadari bahwa tubuh Sluk mungkin telah menua hingga tingkat yang sangat serius. Kalau tidak, dia tidak akan duduk diam dan melihatnya memamerkan kekuatannya seperti ini. Ternyata tebakan Siaya tidak salah. Saat ini, Sluk sedang menunggu bawahannya melaporkan datanya. Jika orang ini lemah, Sluk siap membiarkan bawahannya menghadapinya, tetapi jika Siaya kuat, maka dia hanya bisa mengambil tindakan secara pribadi. Kalau bukan karena dia semakin tua, dia pasti sudah langsung menghabisi orang di depannya. Memikirkan hal ini, keinginannya terhadap buah dari pohon kekuatan menjadi semakin kuat. Bagaimana? Apa kekuatan pertempuran manusia ini? Siput bertanya dengan tidak sabar. Raja, Siput, detektornya menunjukkan, kekuatan pertempuran manusia menjadi 7,54 juta. Para alien bergidik dan setelah menyebutkan nomor tersebut, seluruh tubuh mereka terasa dingin. Apa? 7,54 juta? Siput tercengang, dan kulitnya menjadi gelap, hitam seperti dasar pot. Kekuatan pertempuran dalam jumlah kecil ini tentu saja tidak membuat takut Sluk, yang merupakan hegemon suatu wilayah, tetapi dia memikirkan hal lain. Kemanusiaan, ras lemah ini tentu tidak bisa memiliki kekuatan pertempuran sebesar itu, tapi inilah planet Bahert yang memiliki buah pohon kekuatan yang ajaib. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa manusia ini telah memakan buah pohon kekuatan, apalagi jumlahnya pasti cukup banyak. Sial, ini semua milik raja ini. Siput mengutuk dengan wajah hitam sambil merasakan sakit di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga menantikan efek dari buah pohon kekuatan, karena bahkan manusia lemah pun bisa menjadi begitu kuat, lalu apa yang akan terjadi setelah aku mengkonsumsinya, bahkan mungkin kuler itu bukanlah lawanku. Siput berfantasi dengan memuaskan. Manusia, kamu benar-benar membuat raja ini memandangmu dengan pandangan baru. Jika itu terjadi di lain waktu, mungkin raja ini bisa merekrutmu. Siput berkata, sebelum nadanya tiba-tiba menjadi penuh dengan niat membunuh, tetapi kamu seharusnya tidak mencuri buah pohon keperkasaan raja ini. Siput melangkah maju, dia tidak cepat, tetapi di setiap langkah, auranya mengalami perubahan yang mengejutkan. Siput berjalan dengan santai, dan dengan cepat menempuh jarak beberapa meter, tiba di depan Siaya, dan energinya yang luar biasa meledak sepenuhnya. Dipengaruhi oleh hal ini, badai yang deras dan dahsyat menyebar ke seluruh bagian planet Bahert, dan langit menjadi gelap seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Karena aku memakan buah pohon keperkasaan. Sudut mulut Siaya sedikit terangkat. Melihat siput setinggi 2 meter itu, dia mencibir. Apakah begitu? Siaya menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berteriak keras. Energinya yang sudah berada di puncak, sekali lagi meletus lebih jauh. Energi yang melonjak itu seolah-olah gerbang reservoir yang telah terakumulasi dalam waktu lama tiba-tiba terbuka, dan ombak besar menemukan mulut saluran pembuangan saat semuanya mulai menyembur keluar. Saat ini, Siaya meluncurkan mode Pseudo Super Saiyan. Tidak jauh dari situ, di atas pesawat luar angkasa, detektor energi mulai berbunyi bip dengan suara elektronik bip. Berbunyi, dan data mulai melonjak dengan cepat. 7,6 juta, 8,74 juta, 10 juta, titik. Jumlah yang terus meningkat membuat takut alien di samping, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tenggelam dalam keadaan lesu, sangat ketakutan. Kekuatan pertempuran manusia masih meroket, yang berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Mereka mendongak dan melihat awan hitam di langit menekan mereka, sementara suara guntur menggelegar di antara awan. Ada getaran terus-menerus di bawah tanah, sementara partikel-partikel kecil debu melayang di atas tanah. 15 juta, 17 juta, titik. Bab 197, Orang Namekian Super. Hehehe, manusia sialan, kamu benar-benar membuat raja ini membuang banyak energi. Menatap kawah dalam yang kedalamannya tidak diketahui di bawahnya, Sluk terengah-engah sementara matanya yang gelap, seperti mata serigala yang rakus, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Meskipun Sluk tampak seperti pria parubaya, sebenarnya dia adalah pria tua yang sudah melewati masa jayanya. Jika dia adalah seorang Namekian biasa, maka pada usia ini dia bahkan tidak akan bisa bergerak. Alasan dia masih bisa bertarung adalah berkat fisik super Namekiannya. Namun bertarung dengan Siaya sudah membuat tubuhnya kelelahan. Saat ini,
Sluk merasa ada yang tidak beres, bagian dalam kawah terlalu sepi seperti gunung berapi yang sudah punah dan tidak bersuara selama bertahun-tahun. Biasanya, tidak akan ada kemungkinan lain bagi si Ayah untuk meledak, tapi intuisi Sluk sebagai seorang ahli menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Dia melihat sekeliling, merasakan energi mendekatinya. Manusia itu pasti belum mati. Siput diam-diam merenung. Dia menarik kembali pemikirannya yang menghina si Ayah dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dengan waspada. Tiba-tiba, merasakan aliran udara sedingin es datang dari punggungnya, Sluk bereaksi dan membungkuk, menghindari bilah pisau kecil yang berkilau dengan cahaya putih berkilau. Saat ini, sosok si Ayah telah muncul di belakangnya. Siput sangat terkejut, dia ingin menghindarinya tetapi ternyata waktunya tidak cukup. Desir, pukulan kuat menembus udara, membentuk ruang hampa sesaat. Sebuah tinju menghantam. Bang! Pada saat kritis, Sluk menghentakkan kakinya, mengubah sudutnya pada menit terakhir, sementara tubuhnya dengan ringan melompat dan menghindar kurang dari 1 sentimeter. Energi tinju melewati wajahnya, membawa bau yang menyengat dan menjijikkan. Giliranku. Si Ayah mencibir, dia belum menyelesaikan serangannya sebelum melancarkan serangan lagi. Hualala, setiap pukulannya seberat gunung, dan karena kecepatannya yang ekstrim, kilau indah bersinar di bagian atas kepalan tangannya akibat gesekannya dengan udara. Bang bang bang, suara pertarungan sengit dan pancaran cahaya yang menyilaukan terus menyinari langit, menyebabkan warna langit berubah tak terduga. Karena energinya yang kuat, elektron-elektron bebas ditarik bersama-sama. Gemuruh. Di langit, kilat menyambar dan guntur bergulung bercampur dengan angin puyuh yang sedingin es. Si Ayah dan Sluk terus-menerus bertarung karena bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dilihat dengan baik terkadang muncul di tengah-tengah cabang pohon yang sangat besar, dan terkadang di langit yang luas seperti tinta. Kemudian, serangan gila tersebut menyebabkan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya terang, nyala api, serta ledakan yang terus-menerus, seolah-olah hulu ledak nuklir meledak bersamaan dalam sepersekian detik. Dalam sekejap, tanah terbelah, lahar menyembur keluar dan membakar pepohonan di sekitarnya akibat suhu yang sangat panas. Di bawah, bawahan Sluk yang datang bersama dengannya meringkuk dan bersembunyi di balik tempat perlindungan sementara, ketakutan. Meskipun buah Tree of Might hampir berada dalam jangkauan mereka, mereka tidak berpikir untuk memetiknya. Mereka menatap langit dengan perasaan khawatir. Meskipun mata mereka tidak mampu mengikuti pertarungan cepat sejak lama, mereka masih menonton tanpa berkedip, menunggu dengan penuh harap hingga pertarungan berakhir secepat mungkin. Menakutkan, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Seseorang berbicara dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ini mungkin pertarungan paling intens yang pernah dia saksikan sejak dia mengikuti Raja Siput. Di masa lalu, entah bagaimana dia bisa berguna di medan perang, tapi kali ini dia tidak bisa membantu. Cepat buang manusia itu, Raja Siput, pasukan kuler akan segera tiba. Beberapa alien mengepalkan tangan mereka di depan dada dan mulai berdoa, karena jika dia terus menunda seperti ini, bahkan jika Yang Mulia membunuh manusia, mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran kuler. Raja Siput pasti akan membunuh manusia itu. Cepatlah, kita harus pergi dan melindungi pesawat luar angkasa, karena jika pesawat itu rusak akibat pertarungan, kita tidak akan bisa meninggalkan planet ini. Melihat pesawat luar angkasa di kejauhan sedikit miring karena retakan di tanah, beberapa alien datang dan buru-buru berteriak dengan suara keras. Benar, kita harus melindungi pesawat luar angkasa. Pertarungan berlanjut selama beberapa menit. Karena jumlah Saiyan yang tersisa di planet Bahert semakin sedikit, area pertarungan si Ayah dan Sluk terus meningkat. Segera, badai energi yang dahsyat mulai menyapu seluruh planet, menyebabkannya mengalami kekacauan. Tidak jauh dari planet Bahert, di planet kehidupan, Siling akhirnya memindahkan semua prajurit Saiyan. Sekarang, hanya tersisa satu Saiyan di planet Bahert, si Ayah. Semuanya, Ting Dewa di sini sekarang. Pertarungan di pihak si Ayah akan segera berakhir. Siling bergumam, kekhawatiran dan kelelahan terlihat jelas di wajahnya yang cantik. Karena dia terus-menerus menggunakan keterampilan rahasia cloning dan transmisi instan, bola-balik antara dua planet, dia sangat lelah. Akankah si Ayah mampu mengalahkan orang Namekian yang menakutkan itu? Miers berjongkok di tanah, menggigit buah pohon kekuatan untuk menambah kekuatannya. Ayo pergi, kita harus kembali. Mungkin kami bisa membantu. Mengambil Senzubin untuk memulihkan kekuatan fisiknya, Siling berencana pergi ke planet Bahert bersama Miers. Nyonya Siling, izinkan kami ikut bersama Anda untuk membantu Tuan si Ayah. Seorang prajurit Saiyan meminta. Sebagai ras yang bertarung, orang saya hanya akan binasa dalam pertempuran ketika menghadapi musuh yang lebih kuat, mereka tidak akan pernah lari dari pertarungan karena rasa takut, terutama sebagai ahli di antara orang saya, melarikan diri dari pertarungan membuat mereka merasa tercela. Benar, Nona Siling, izinkan kami ikut denganmu. Orang Saiyan lainnya juga mengikuti dan meminta untuk bertarung. Siling mengangkat alisnya, dia yang biasanya tidak marah, kali ini menjadi marah, dan memarahi, diam. Kami menghabiskan begitu banyak energi untuk mengirimmu ke sini, tetapi sekarang kamu ingin kembali. Kamu juga sudah melihat kekuatan Sluk kan? Dia sangat kuat, menurut Anda apa yang dapat Anda lakukan dengan kembali ke sana? Anda hanya akan menahan si Ayah. Lebih baik tetap di sini dan menunggu si Ayah kembali. Mendengar apa yang dia katakan, mau tak mau mereka menjadi depresi.
Ya, bukankah karena dia harus mengulur waktu, Sir Siaya tetap tinggal di planet Bahert untuk bertarung dengan siput Namekian itu. Mereka adalah elit di planet Hongshan, dan tidak gegabah. Berpikir sampai di sini mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Sebenarnya, bagaimana mungkin Siling tidak mengkhawatirkan Siaya? Namun karena dia telah dididik oleh Siaya, dia tahu bahwa ada saatnya seseorang harus bertarung dan ada kalanya seseorang tidak boleh bertarung. Menghadapi seseorang sekuat Sluk, tidak bijaksana untuk pamer secara gegabah. Kembali ke planet Bahert hanya akan menghambat Siaya dan menambah korban yang tidak ada gunanya. Jadi yang terbaik bagi mereka, yang tidak cukup kuat, adalah tetap tinggal. Nona Siling, biarkan aku ikut denganmu. Sebuah suara terdengar, dan Raiga membusungkan dadanya dan berjalan ke arah Siling. Keinginan saya yang sudah lama saya dambakan adalah menghancurkan pohon keperkasaan sepenuhnya, dan sekarang keinginan itu akan segera terpenuhi. Bagaimana saya bisa tinggal di sini dan melihatnya lagi jatuh ke tangan orang jahat? Jadi aku mohon padamu untuk membawaku ke sana. Raiga berkata dengan tatapan penuh tekad. Setelah mendengarkannya, Siling menatapnya dengan ekspresi canggung. Pada saat ini, Bardock, di samping, yang telah lama terdiam berbicara, Nyonya Siling dan Nyonya Miers, izinkan saya juga ikut bersama Tuan Raiga. Dengan kekuatan kami akan membantu Sir Siaya dalam menghabisi bawahan lemah itu. Ya, Raiga setuju sambil melihat ke arah Siling. Bagaimana kalau kita membiarkan mereka datang? Pada saat ini, Miers yang telah selesai memakan 2 buah Tree of Might berjalan mendekat. Berpikir sejenak, Siling mengangguk, kalau begitu, Bardock dan Raiga, kamu bisa ikut dengan kami, sementara sisanya akan menunggu di sini. Setelah berbicara, Siling menatap semua orang dengan ekspresi bermartabat. Kemudian, dia berkata kepada Rebecca dan yang lainnya, Bu, Bibi Lise, aku serahkan semuanya padamu. Oke, Rebecca mengangguk dengan ekspresi serius. Di sini, kecuali Bardock dan Raiga yang kekuatan tempurnya mendekati 200.000, Rebecca, Lise, dan yang lainnya hanya akan menjadi beban bahkan jika mereka kembali bersama mereka. Jadi, dengan mempertimbangkan semuanya, lebih baik tinggalkan saja. Bab 198, lebih keren terburu-buru. Planet Bahert. Pertarungan masih berlangsung. Untuk mengimbangi kecepatan lawannya, dari waktu ke waktu, Siaya menggunakan kemampuan akselerasi pada dirinya sendiri. Dia juga menggunakan kemampuan refleksi yang memungkinkannya menangkis serangan yang setara dengan sepertiga kekuatannya sendiri. Namun, penggunaan transformasi Sudo Super Saiyan yang terus-menerus meningkatkan kelelahannya karena beban yang ditimbulkannya pada tubuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada siput. Meskipun kekuatan pertempurannya lebih besar daripada Siaya, hukum alam adil bagi semua orang. Meskipun penyu berumur panjang, mereka tetap saja mati pada akhirnya. Seekor ular terbang dapat menaiki kabut, tetapi pada akhirnya ia akan berubah menjadi debu. Tidak diragukan lagi, orang tua pada akhirnya akan mati. Kenyataan ini tidak dapat diubah, betapapun enggannya orang tersebut. Karena tubuhnya telah memburuk seiring bertambahnya usia, semakin lama pertarungan berlangsung, kekuatan Sluk semakin berkurang. Meski begitu, kekuatannya masih lebih besar dari Siaya, dan pengalaman bertarungnya juga sangat kaya. Faktor-faktor ini menyebabkan munculnya situasi di mana tidak ada lawan yang bisa mengalahkan yang lain. Setelah beberapa saat, pertarungan memasuki klimaksnya. Darah mereka berdua menetes di sudut bibir mereka, dan luka-luka mereka bertambah parah di setiap pertarungan. Dengan keras, Siaya mengayunkan tinjunya ke dada Sluk, tapi Sluk dengan cepat mengangkat lengannya untuk memblokir serangan yang mendekat, dan tangan lainnya untuk membalas dengan pukulan. Menghadapi serangan balik, Siaya dengan cepat menyatukan kedua tangannya untuk menghadapi serangan itu, dan seketika, kekuatan yang kuat dan menyakitkan menjalar ke lengannya, membuatnya jatuh ke tanah. Hehe, mati. Suara Sluk bergema, dan Siaya mendongak untuk melihat bahwa Sluk telah tiba di hadapannya. Mata merah Sluk bersinar karena kegilaan saat dia mengayunkan lengannya dengan liar, dan kekuatan kekerasan yang terjadi kemudian langsung menimbulkan badai yang hebat. Pada saat yang sama, ledakan energi. Dengan teriakan keras, sinar energi putih yang besar dan menyilaukan melesat ke langit, dan Siaya mengubah arah dengan bantuan serangan balik. Siaya kemudian dengan cepat berbalik, dan dengan beberapa bayangan setelahnya, langsung tiba di atas Sluk. Sangat cepat. Ini adalah reaksi pertama Sluk sebelum segala sesuatu di hadapannya menjadi gelap, menyebabkan pupil matanya membesar, dan kulitnya menjadi gelap. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyayat hati datang dari lengannya. Siput menunduk dan melihat lengannya tanpa disadari telah putus, dan darah merah cerah mengucur dari lukanya. Siput meraung penuh kebencian, dan wajahnya berkerut kesakitan, urat biru muncul di dahinya. Dia menggunakan kekuatannya, dan lengan yang tertutup lendir terjulur dari tunggulnya. Generasi, ini adalah keterampilan unik orang Namek. Kemampuan ini tidak bisa dibandingkan dengan tubuh abadi Majin Buu, tapi masih efektif dalam pertempuran, namun, kemampuan ini menghabiskan banyak kekuatan yang tidak tertahankan bagi siput yang lemah secara fisik. Kamu, manusia sialan, kamu benar-benar telah membuat marah raja ini. Teriakan siput itu seolah-olah itu adalah seruan duka dari neraka. Siput memelototi Siaya dengan kebencian, dan mata hitamnya tiba-tiba berubah menjadi merah padam. Hehe, siput mencibir, dan aura yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba, entah kenapa, kembali meningkat. Sluk akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya, tanpa memikirkan akibatnya.
Meskipun ledakan kekuatan ini akan memperpendek umurnya, kekuatan lawannya telah jauh melebihi ekspektasinya. Dia awalnya percaya bahwa kekuatan pertempuran yang lebih besar dari 30 juta sudah cukup untuk menghadapi manusia, tapi dia tidak berpikir bahwa Xia bahkan lebih kuat dari angka 30 juta yang ditampilkan. Dari mana asal manusia ini? Mengapa kekuatannya jauh lebih kuat dari energi yang ditunjukkan? Pupil siput berkedip-kedip seperti ular beludak saat dia merenung. Kamu, energi merah tua meletus, energi kerusuhan menimbulkan tornado, dan badai planet mengaduk udara, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan Slug yang sebenarnya? Merasakan tekanan hadir di mana-mana di udara, Xia menyipitkan matanya dan dengan ringan menggigit ujung lidahnya, saat matanya yang berkedip menatap. Kedua pria itu secara bersamaan saling menyerang. Huo, ruang waktu yang awalnya diam sepertinya hampir runtuh. Jauh di langit, kilat menyambar dan guntur menggelegar, dan bayangan kepalan tangan terjalin. Gelombang energi memancar ke segala arah, dan kerikil kecil langsung dihancurkan menjadi bubuk. Gemuruh keras yang menggetarkan bumi bergema secara berurutan, dan hanya dalam beberapa detik, Xia dan Slug telah saling bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun tampaknya tidak ada lawan yang memiliki keunggulan, energi Xia, bagaimanapun juga, lebih rendah daripada energi Slug. Dengan demikian, kerusakan destruktif yang dapat ditimbulkan oleh Xia telah berkurang, dan dia perlahan-lahan dirugikan dan banyak luka baru muncul di tubuhnya. Rasa sakit yang parah mengiritasi otaknya. Namun, hal ini tidak mengurangi kegembiraannya saat bertarung, dan malah meningkatkan kegembiraannya. Garis keturunan Saiyan-nya telah terangsang sepenuhnya. Hahaha, aku senang. Xia meraung, nyaris gila. Pertarungan sengit melawan Slug membuatnya sangat bersemangat tidak seperti sebelumnya. Setiap cedera merangsang potensinya, dan jutaan sel di dalam tubuh semuanya menjadi segar kembali dan meledak dengan jumlah energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sikap yang mengesankan seperti itu mirip dengan anjing gila yang tidak akan mundur sampai mati, dan ini membuat siput ketakutan. Niat membunuh yang ekstrim muncul di hati Slug yang dingin. Orang-orang seperti dia harus segera dibasmi. Pada saat ini, di langit berbintang tidak jauh dari planet Bahert, seberkas cahaya cemerlang melintas, seperti meteor yang melintasi langit berbintang, dan dalam sekejap mata, ia menghilang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di planet Bahert? Kuler duduk di atas singgasananya dan mengetukkan jarinya pada bahan keras sandaran tangan, membuat suara, tap-tap-tap. 5 menit lagi, seorang alien di kabin pilot berdiri dan melaporkan sementara beberapa lengannya dengan cepat memanipulasi tombol. Berbunyi. Saat pesawat luar angkasa semakin dekat ke planet Bahert, amukan energi yang tak terbatas di atas planet yang jauh terdeteksi oleh detektor energi di atas pesawat luar angkasa. Bersamaan dengan kerlap-kerlip lampu merah, alarm yang memekakkan telinga terus-menerus berbunyi, langsung memecah kesunyian di dalam pesawat luar angkasa. Apa yang sedang terjadi? Wajah Kuler sedingin es, mata merahnya berkilat-kilat dingin. Bawahannya segera memeriksa, dan setelah beberapa saat, dikatakan, Raja Kuler, detektor energi di pesawat ruang angkasa telah mendeteksi respons energi yang kuat di planet target. Oh, seberapa kuatnya? Umumnya, detektor pesawat luar angkasa ini digunakan untuk mendeteksi fenomena dahsyat yang terjadi di alam semesta, seperti supernova, radiasi kosmik, dan lainnya yang terjadi di luar angkasa, dan untuk menghindari bahaya. Namun tanpa disangka, ia telah mendeteksi sesuatu di planet targetnya, planet Bahert. Ada 2 respons energi, dan keduanya, di atas 30 juta. Setelah mendengar laporan bawahannya, wajah Kuler merosot, dan wajahnya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang lebih dingin. Hahaha, 30 juta kekuatan pertempuran. Itu bagus. Kuler tersenyum dan mengelus dagunya, tanpa diduga, respons energi yang begitu kuat telah terdeteksi di planet Bahert. Katakan padaku, apakah itu kekuatan alien wilayah timur itu sendiri, atau kekuatannya setelah memakan buah pohon kekuatan? Kuler tiba-tiba berdiri, menyipitkan matanya dan mengerutkan sudut bibir ungunya. Aura menakutkan yang mirip dengan binatang purba keluar dari tubuhnya. Aura itu berubah menjadi aliran udara dan menyapu seluruh pesawat luar angkasa. Di bawah tekanan aura ini, semua orang di pesawat luar angkasa gemetar ketakutan. Terus percepat dan tiba di planet Bahert dalam 3 menit. Tapi, Yang Mulia, jika kita terus melaju, pesawat luar angkasa tidak akan mampu menahannya. Alien yang bertugas mengemudikan pesawat luar angkasa menjelaskan. Mempercepat. Suara sedingin es terdengar, dan mata merah Kuler berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan tegas. Ya, menghadapi tekanan mengerikannya, bawahan asing Kuler tidak berani menyangkal perintahnya lebih jauh, bahkan jika pesawat luar angkasa itu akan hancur, mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan Kuler. Perintah tersebut dengan cepat dimasukkan ke dalam sistem kendali, dan terlepas dari alarm yang dihasilkan dari sistem pesawat ruang angkasa karena kelebihan beban, mereka mengemudikan pesawat ruang angkasa dengan kecepatan penuh. Karena kecepatannya yang ekstrim, pesawat luar angkasa itu mulai berguncang dengan keras, dan sepertinya akan hancur kapan saja. Ketika mereka mendeteksi pasukan Kuler melaju kencang, pasukan Raja Colt, yang mengikuti jauh di belakang, masih terus mengikuti dengan santai. Tampaknya mereka tidak terburu-buru. Bab 199. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa ranting-ranting mati, dedaunan layu, dan awan debu. Tiba-tiba,
Angin sepoi-sepoi berubah menjadi badai yang lewat. Medan perang yang sunyi sepertinya telah mengalami kiamat, itu diselimuti teror. Xiaya dan Sluk saling memandang dari jauh. Satu dengan aura berwarna emas, dan satu lagi dengan aura berwarna putih. Kedua aura menakutkan itu saling berhadapan di udara. Angin puyuh menakutkan yang ditimbulkan oleh kedua aura tersebut bertabrakan di udara dan membentuk dua ruang independen yang berbeda, menggambarkan gambaran dua matahari yang menyilaukan yang diselimuti oleh medan gravitasi masing-masing yang kuat. Dari kejauhan, kedua bola tersebut tampak membentuk dua ruang yang sebagian melengkung. Bahkan ruang dan waktu nampaknya menjadi kacau saat ini. Di bawah, bawahan alien Sluk semuanya menunjukkan ekspresi teror, mereka sudah lama tidak mampu bergerak 1 inci pun karena tekanan aura kedua lawan. PTUI, Xiaya memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya kelelahan. Namun demikian, dia menjadi semakin bersemangat, dan dia merasa senang, seperti minum dari mata air yang manis. Dia berteriak, dan auranya yang mengesankan melonjak sekali lagi. Meski hatinya terasa berat, sudut bibirnya melengkung ke atas, dan matanya bersinar dengan niat bertarung yang sangat besar. Pada saat itu, setiap sel di dalam tubuhnya bergetar hebat, dan sejumlah besar energi emas keluar dari dirinya seperti gelombang laut. Sesuaikan pernapasan. Jagalah hati tetap stabil. Xiaya berulang kali memperingatkan dirinya sendiri saat dia berusaha menyesuaikan tubuhnya ke kondisi optimal yang cocok untuk pertempuran. Tiba-tiba, dia menyerang Sluk, meninggalkan seberkas cahaya di belakangnya. Dengan ledakan sonik yang menyayat hati, dia tiba di hadapan Sluk dalam sekejap, sebelum menendang dengan sekuat tenaga. Wajah siput menjadi gelap, dan dia menyandarkan tubuh bagian atas ke samping, menghindari serangan kuat Xiaya, tetapi kekuatan kekerasan yang mengikuti tendangan tersebut menimbulkan angin puyuh yang tajam, yang mirip dengan silet. Bila angin yang menyertainya menyayat perut siput dan meninggalkan beberapa luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Bajingan, siput tersentak, dan auranya semakin kuat. Mata hitamnya bersinar dengan kekejaman, dan aura jahat yang mengerikan di sekelilingnya tiba-tiba meletus. Aura siput melonjak dengan gila-gilaan, dan aura putih menyala di sekelilingnya. Langit tiba-tiba berubah warna, awan benar-benar menghilang, dan suasana suram semakin menindas. Sekarang, Xiaya menemukan peluang yang tepat dan memukul dengan keras. Kali ini, Sluk tidak berusaha menghindar, dia meninju untuk menyambut tinju masuk Xiaya. Bang! Kedua tinju bertabrakan di udara, menciptakan gelombang kejut kuat yang terlihat dengan mata telanjang, yang menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, lawan mundur jauh satu sama lain, dan terus melancarkan serangan kuat. Bang, 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 bayangan tinju terjalin, dan angin puyuh tajam seperti pisau tersebar ke segala arah. Dalam 1 detik, kedua belah pihak telah saling bertarung berkali-kali. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan segera berpisah setelahnya. Kecepatan gila kedua belah pihak membuat pergerakan mereka tidak mungkin ditangkap dengan mata telanjang. Hanya suara gemuruh dan ledakan yang membuktikan fakta bahwa perkelahian masih berlangsung. Titik. Manusia ini sangat kuat. Tubuh siput ditutupi dengan otot-otot menonjol yang menyerupai cakar naga. Saat dia terengah-engah, dia terus menatap Xiaya, yang tidak berdiri begitu jauh darinya. Saat ini, tubuhnya memiliki luka yang sangat dalam, dan kekuatannya hampir tidak dapat mengimbangi. Tapi tiba-tiba, siput melihat buah besar di antara dedaunan, itu adalah buah berwarna merah tua. Itu, pupil Sluk menyusut, dan cahaya terang muncul di benaknya. Senang, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang ke arahnya. Itu benar, di dedaunan tidak terlalu jauh dari siput, tergantung buah pohon mait yang berwarna merah tua. Tidak baik, menyadari niat Sluk, Xiaya berteriak dalam hati, dan kemudian dia juga dengan cepat mengejar Sluk, berubah menjadi seberkas cahaya. Sayangnya, dia masih terlambat 1 langkah, karena buah pohon perkasa yang berwarna merah cerah telah jatuh ke tangan siput. Siput memasukkan buah Tree of Might ke dalam mulutnya. Vitalitas murni muncul dari buah di mulutnya dan meresap ke seluruh selnya, memberi nutrisi pada tubuh Sluk yang menua. Huala, cahaya yang pekat dan kabur muncul dari tubuh Sluk. Hahaha, beginilah rasanya menjadi muda kembali. Buah pohon keperkasaan ini benar-benar memulihkan masa mudaku. Dengan tinjunya yang terkepal dan tubuhnya penuh dengan vitalitas, Sluk tertawa dengan gila-gilaan. Mengisi setiap sel dalam tubuh dengan vitalitas adalah efek dari buah pohon perkasa. Bagi siput yang menua, buah pohon perkasa ini mirip dengan obat ajaib yang dapat menumbuhkan kembali tulang dan membangkitkan orang mati. Ini buruk. Berbeda sekali dengan kegembiraan Sluk, suasana hati Xiaya sangat buruk. Siput tua itu tidak mudah untuk dihadapi, dan sekarang, setelah memakan buah pohon perkasa itu, siput menjadi semakin merepotkan. Tiba-tiba, 4 orang muncul di samping Xiaya. Dia berbalik ke sisinya dan menyadari bahwa pendatang baru adalah Siling, Miers, Bardock dan Raiga. Dia dengan cepat meneriakkan instruksi, Bardock, Raiga, kalian berdua cepat pergi dan habisi bawahan Sluk. Siling dan Miers, kalian berdua menghancurkan semua buah dan mencabut pohon kekuatan. Oke, serahkan pada kami. Mereka saling melirik, lalu ke Xiaya dan Sluk, yang masih tertawa terbahak-bahak, dan gemetar. Setelah itu, mereka mengangguk ke arah Xiaya dan berpencar. Siput hanya memakan 1 buah Tree of Might, namun dia telah tumbuh jauh lebih kuat. Ini siput di puncaknya. Kemenangan mungkin tidak mudah diraih, tapi menariknya seperti ini. Xiaya tidak pernah takut dengan tantangan, termasuk pertempuran saat ini, kemungkinan kemenangannya belum nol.
Niat bertarung tanpa batas melonjak dalam tubuhnya, dan Siaya menyerang Slug dan melancarkan serangan lain. Titik. Di sisi lain, setelah menerima perintah dari Siaya, Bardock dan Raiga dengan cepat menemukan bawahan Slug. Gelombang energi biru muda yang tak terhitung jumlahnya merobek udara dan menghantam pesawat luar angkasa besar, dan dengan ledakan keras, beberapa ratus pesawat luar angkasa langsung meledak. Hal ini menghancurkan kemungkinan mereka meninggalkan planet ini. Setelah menghancurkan semua pesawat luar angkasa, Bardock dan Raiga mengalihkan target ke bawahan Slug. Mereka berdua memiliki kekuatan pertempuran hampir 200.000, jadi berurusan dengan pejuang tingkat rendah, seperti alien ini, yang memiliki kekuatan pertempuran kurang dari 20.000 hingga 30.000, serupa dengan seekor harimau yang menyerang kawanan domba dan melakukan misi satu pembantaian sepihak. Alien-alien ini sama sekali bukan tandingan Bardock dan Raiga, dan mereka mati satu persatu di bawah gelombang energi pembentuknya. Ah, selamatkan aku, sialan, bagaimana aku bisa mati di sini? Jeritan yang mengental darah bergema tanpa henti, saat alien dengan cepat ditelan oleh gelombang energi yang membara. Di sisi lain, Siling dan Mears juga tampil habis-habisan. Tree of Might berukuran sangat besar, dan jika dilihat dari luar angkasa, pohon itu menyerupai benda besar berbentuk payung yang menutupi permukaan planet. Jika mereka ingin mencabut sesuatu sebesar ini, tanpa meninggalkan apapun yang dapat menyusahkan di masa depan, Siling dan Mears tidak berani menahan kekuatan mereka dan berusaha sekuat tenaga. Gemuruh. Sebuah bola energi yang sangat besar jatuh dari langit dan menghantam Tree of Might, menyebabkan bola api yang sangat besar muncul, mengubah buah-buahan Tree of Might yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu di tengah ledakan. Buah-buahan jatuh. Pohon raksasa itu terbalik. Nyala api yang berkobar membakarnya menjadi minuman bersoda. Buah pohon keperkasaanku. Menyaksikan pohon keperkasaan tumbang, siput menjadi marah, dan jantungnya seperti meneteskan darah. Tiba-tiba, tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang menakutkan dan sedingin es, bajingan. Dasar manusia sialan. Siput mengutuk sambil mengertakkan gigi karena marah. Dia melambaikan tangannya, dan seberkas energi berwarna merah darah langsung melesat ke arah Siling dan Mears. Tidak baik, wajah Siaya berubah. Seberkas cahaya bersinar, dan dia dengan cepat muncul di depan Siling dan Mears, memblokir serangan itu. Dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menginjak bola energi yang sangat besar. Gemuruh. Dia menginjak energi tak berujung, dan energi ungu dikirim ke bawah tanah. Tanah retak terbuka dengan ledakan keras, dan awan debu besar menutupi langit dan tanah, membentuk pemandangan kekacauan yang kacau dan kabur. Mencari kematian, mata siput berkedip dengan cahaya dingin, dan dia melangkah maju. Meninggalkan beberapa bayangan di lingkungan yang hampir vakum, sosok tegapnya dengan cepat bergerak, dan muncul entah dari mana di depan Siaya. Bang! Tinju yang kuat menghantam. Saat terkena benturan, Siaya merasakan tubuhnya bergetar, lalu mendengar suara patah tulang. Menyemburkan seteguk darah, Siaya terlempar ke belakang, seperti peluru artileri yang bergerak cepat. Tubuhnya terbang hampir sejajar dengan tanah. Angin kencang membelah jurang yang dalam di tanah. Babak 200, kematian Slug. Setelah sukses bertransformasi menjadi Super Saiyan, aura Siaya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatan pertempuran aslinya yang berjumlah 7,54 juta langsung melonjak menjadi 380 juta saat ini, meningkat hampir 50 kali lipat. Berbeda dengan kondisi transformasi pertama Son Goku, Siaya telah mencapai level ketika kinya penuh hingga meluap, mungkin karena tubuhnya telah beradaptasi dengan pseudo Super Saiyan sampai batas tertentu sebelum transformasinya, jadi setelah bertransformasi menjadi Super Saiyan, jumlah energi yang sangat besar tidak meluap keluar, melainkan terkontrol sepenuhnya. Meski begitu, hal itu masih memberikan banyak tekanan pada tubuhnya. Namun, tekanan ini adalah masalah umum bagi orang Saiya yang bertransformasi, dan masih dalam kisaran yang dapat diterimanya. Merasakan energi yang kuat di dalam tubuhnya, Siaya tersenyum tipis, sebelum matanya beralih ke siput, mata hijau jernihnya seperti permukaan danau yang tenang, tanpa jejak ombak. Cegukan, menatap tatapan yang sangat tenang ini, Slug menelan ludahnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Berbeda dengan keterkejutan kedua gadis itu, Slug merasakan tekanan, membuat jantungnya berdebar. Apa yang terjadi pada manusia ini? Kenapa warna rambut dan matanya menjadi berbeda, dan juga aura apa yang membuatku gemetar? Pada saat ini, jejak ketakutan tiba-tiba muncul di hati Slug. Tampaknya jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin langsung kehilangan nyawanya. Yang menurut Slug tidak terbayangkan. Dia, sebagai Super Namekian yang bermartabat, dan generasi penguasa wilayah utara. Bagaimana dia bisa merasa takut? Perasaan seperti itu hampir sama seperti saat dia bertarung dengan Kuler. Hahaha, penipu. Siput dengan enggan tertawa, lalu dia mengayunkan tinjunya, yang sekuat baja, dan menyerang Siaya. Dalam sekejap, berbagai jenis energi meletus, kilatan cahayanya semakin menyilaukan. Ledakan sonik yang bergemuruh menembus udara, setelah itu, tiba-tiba berhenti. Dia melihat Siaya dengan ringan mengulurkan telapak tangannya, dan menghentikan tinjunya. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatannya, tinjunya tidak bisa maju sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mata siput terbuka lebar seolah akan terbelah, menatap Siaya dengan tidak percaya. Serangan habis-habisan miliknya justru diterima begitu saja oleh seseorang. Dia jelas tidak sekuat ini sebelumnya.
Mengapa demikian? Matanya merah, menunjukkan bahwa dia hampir gila. Siput, kamu adalah super Namekian yang belum pernah muncul di antara para Namekian, tapi alasan aku bisa mengalahkanmu adalah karena keadaanku saat ini, yaitu Super Saiyan yang legendaris. Siaya berkata dengan suara dingin. Super Saiyan yang legendaris. Siput bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah pemuda berambut pirang, bermata hijau yang memiliki aura emas mengelilingi seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, Super Saiyan, jadi kamu adalah seorang Saiyan. Tidak kusangka Frieza tidak sepenuhnya memusnahkanmu. Frieza yang tidak kompeten, dan Cooler yang tidak kompeten. Dia akan menyesalinya suatu hari nanti. Siaya terdiam. Saat menyebut Frieza dan Cooler, ia pun merasa kekalahan dan kehancuran kedua bersaudara itu ternyata bukan hal yang tidak terduga. Misalnya Frieza, dia dengan sepenuh hati ingin memusnahkan orang Saiya, namun akibatnya pemusnahannya tidak menyeluruh, dan karena kesombongan dan kecerobohannya, Vegeta bisa tumbuh dewasa. Lalu, lihat Cooler, tidak peduli apakah itu saat dia bertemu dengannya, atau bahkan sebelumnya, saat dia bertemu Slug, dia membiarkan keduanya bertahan. Bagaimana penjahat seperti itu tidak mati? Ekspresi Slug terlihat seram saat dia berkata, aku tidak peduli apakah kamu seorang Super Saiyan atau bukan, aku ingin kalian semua mati di sini. Berbicara, Slug dengan cepat mundur, menjauh dari Super Saiyan di depannya. Meskipun Siaya tampak sama sekali tidak peduli, mata hijaunya tenang, dan dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, seorang Super Saiyan masih memiliki kebanggaan sebagai Super Saiyan, dan tampaknya hal itu terpatri dalam garis keturunan mereka. Siaya, Siling berseru dengan gelisah. Siaya saat ini terasa asing baginya. Jangan khawatir, Siput tidak bisa menimbulkan badai lagi. Melihat ke belakang, dia berkata dengan acuh tak acuh, saat senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Setelah bertransformasi menjadi Super Saiyan, kekuatannya melonjak menjadi 380 juta kekuatan pertempuran, dia sama sekali tidak menaruh siput remeh ini di matanya. Oke, melihat senyuman samar yang familiar di wajah Siaya, Siling merasa tenang, dan kemudian dia, bersama Miers, diam-diam mundur ke samping. Jika mereka berdiri di sini, mereka hanya akan mengganggu pertarungan Siaya. Setelah Siling dan Miers mundur, Siaya berbalik dan melihat Slug di kejauhan. Pada saat ini, otot-otot di seluruh tubuh siput diregangkan dengan kencang, kedua lengannya digantung ke bawah. Dia mengumpulkan kekuatan di tangannya seolah mempersiapkan suatu gerakan yang kuat. Tiba-tiba, wajah Slug yang terdistorsi menunjukkan senyuman gila. Matilah. Siput meraung marah, dan dia tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya, hanya menyisakan siluet buram. Dia sekali lagi muncul di samping Siaya dalam sekejap mata, kecepatannya cepat. Bang! Bola energi yang dia kental di tangannya jatuh dengan keras ke Siaya, tapi tak lama kemudian Slug menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh lawan tidak bergeming sedikit pun setelah menerima pukulan kerasnya, seolah-olah serangannya sama sekali tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatanmu masih belum cukup. Suara yang sangat dingin dan kejam memasuki gendang telinganya, dan Slug tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat Super Saiyan hanya mengulurkan telapak tangannya dengan ringan, dan memblokir bola energinya, lalu jari-jarinya sedikit menekuk, meraih bola energi di telapak tangannya, mencubitnya dengan kuat, dan kemudian bola energi yang telah dipadatkan oleh Slug, menggunakan energi seluruh tubuhnya menjadi semakin kecil hingga hilang menjadi ketiadaan. Siaya melatih pergelangan tangannya dan menghela nafas, energi dalam jumlah kecil ini hanya 36 juta, tidak ada salahnya sama sekali. Mendengar ucapannya yang ceroboh, ekspresi bingung muncul di wajah Slug, dan sudut mulutnya sedikit bergerak tanpa sadar. Melihat Super Saiyan berambut pirang dan bermata hijau di depannya, wajah Cooler yang berdarah dan acuh tak acuh tanpa sadar terlintas di benaknya. Betapa miripnya kedua orang ini. Demikian pula sombong dan menyendiri, dan juga memandang rendah semua makhluk. Di tangan mereka, kekuatan yang sangat ia banggakan telah menjadi sangat menggelikan, seperti makhluk hidup yang lemah menghadapi bencana alam yang tak tertahankan. Wajah Slug diliputi ketidakpercayaan dan ekspresi panik, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin karena kekalahan yang akan datang. Pada saat ini, Siaya mengulurkan jarinya, dan sedikit cahaya berkilau tiba-tiba muncul, sebelum langsung berubah menjadi ujung yang tajam, dan lampu listrik setengah inci padam. Puci, ia dengan cepat melintas dan dengan paksa menembus telapak tangan Slug, lalu melesat keluar dari balik bahunya. Ah! Jantung siput berdebar kesakitan saat dia berbaring di tanah, mulutnya mengeluarkan tangisan tragis yang menyayat hati. Pada saat ini, Slug hanya bisa membenci Frieza, yang berada di area utara yang jauh. Jika Frieza bisa lebih teliti dalam menghancurkan planet Vegeta, bagaimana mungkin ada seseorang yang lolos dari jaring dan bertahan, dan terlebih lagi terlahir sebagai Super Saiyan. Di saat yang sama, Slug juga merasa menyesal telah memprovokasi Super Saiyan ini tanpa alasan yang jelas. Slug yang dulunya suka mempermainkan dan menganiaya lawannya kini hanya ingin segera lepas dari tangan Super Saiyan yang ada di hadapannya. Dia tidak ingin lagi menghadapi keberadaan tak terkalahkan seperti ini lagi, tapi dia juga menyadari betapa tidak realistisnya keinginannya. Kamu bisa mati sekarang, dan ingatlah untuk membicarakan perbuatan baikku saat kamu tiba di dunia bawah. Siaya mengangkat kakinya, dengan aura sedingin es dan mengesankan, menembus udara, dan dengan kejam menendang perut Slug. Kemudian dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Slug, saat gelombang energi biru tua terbentuk di tengah telapak tangannya.
Gelombang energi tersebut berkilauan dan tembus cahaya, seperti kristal yang indah, namun dari distorsi cahaya di sekitar gelombang energi tersebut, dapat diketahui bahwa gelombang tersebut mengandung energi yang sangat kuat. Lebih dari cukup untuk menghancurkan beberapa planet besar. Batuk, siapa sangka aku, siput, akan benar-benar mati di tangan Super Saiyan, hehe, Cooler, Frieza, kamu harus menanggung akibat dari tindakanmu di masa depan. Pusat gravitasi siput tidak stabil, saat dia setengah bersandar di tanah, wajahnya berkedut. Mati saja, suara acuh tak acuh, seolah-olah dewa kematian sedang memberikan penghakiman. Mengatakan ini, si ayah melemparkan bola energi di tangannya ke arah Slug. Setelah bola energi ditembakkan, tiba-tiba bola itu mulai mengembang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bola energi besar dengan diameter lebih dari 10 meter. Kemudian, ia menelan Slug yang wajah frustrasinya berubah. Suara gemuruh yang keras bergema di seluruh langit dan bumi seolah-olah matahari yang terbit perlahan tiba-tiba meledak. Jika dilihat dari luar angkasa, Anda bisa melihat pancaran gemerlap perlahan muncul di sudut planet Bahert. Energi yang sangat besar bertabrakan dengan permukaan planet Bahert, menyebabkan planet tersebut berguncang hebat. Ketika asap telah benar-benar menyebar, jurang besar dengan kedalaman yang tidak diketahui selebar ribuan kilometer telah muncul. Kerak planet Bahert diratakan secara paksa oleh sebuah lapisan. Saat ini lahar menyembur keluar, dan asap yang menyebar kemana-mana dipenuhi bau belerang yang menyengat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.